Pembahasan tentang gempa megatrust kembali mencuat baru-baru ini. Terkait kapan dan di mana gempa mega dahsyat ini akan terjadi, BMKG menyebut dengan tinggal tunggu waktu. Seperti yang diketahui, Jawa adalah kawasan dengan jumlah sesar terbanyak dan teraktif di seluruh Indonesia. Lalu apa yang harus diketahui masyarakat tentang gempa megatrust? Wilayah mana saja yang akan terdampak gempa? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore hari ini akan mengulas acara Sound Horeg yang sempat ricuh karena protes salah satu warga. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikuti laporan redaktur Detik Jateng dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu pada penghujung sore nanti, Sunset Talk secara khusus akan kembali menghadirkan Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku. Mengupas topik menarik tentang dunia investasi, temukan ilmu baru dari obrolan sore ini jelang matahari terbenam. Jangan lewatkan berita-berita Detikom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma ore-hore. Ini mau kita jumpa lagi. Yeay. Welcome to Detik Sore Detikers. Gak cuma hore-hore. Sudah jam 15.43, tolong. Karena ini siaran baru mulai, jangan banyak atraksi ya. Nanti tiba-tiba Anda cedera kadang-kadang soalnya di sini. Jangan gitu dong. Jangan dong ya, jangan sampai cedera Detikers. Kalau cedera hati apalagi jangan sampai. Oh my god, apakah ada yang cedera hatinya hari ini? Sini aku obatin. Mau. Tiba-tiba seluruh dunia yang mengaku cedera hatinya. Cedera hati itu apa sih? Dilukai hatinya. Cedera hati itu apa? Cedera hati itu dilukai hatinya. Liver termasuk. Oh, Nunang yang tahu. Salah satunya itu contoh korban terbaru, tergres, terhot gitu ya. Tapi sore-sore ini mudah-mudahan nggak ada yang cedera hati dari Detikers semua yang nonton, karena kita akan siap mengobati Anda semua dengan informasi terkini dan juga paling menarik dari Detikcom hari ini. Bener nggak, Mai? Ih, 1000% bener banget. Gue Ya setuju kan? sama Edo hari ini. Sepertinya hari ini. Apa coba yang setuju? Setuju kalau sekarang kita akan dengar laporan langsung dari kawan-kawan kita dari NTMC. Ya, kita tuh sekarang ini aja ya, kalau lagi baru mulai live langsung ke NTMC gitu. Karena kan selalu mulainya 15.45, 15.40. Jadi biar kayak singkat waktunya ya. Setuju gue. Ya, langsung ke NTMC. Ada Brigadir Ade. Yes. Selamat sore Brigadir Ade. Halo, selamat sore semua. Brigadir Ade. Gak jadi. Suaranya agak jauh ya. Jauh, nggak apa-apa. Jauh di mata tapi dekat di hati. Ya mantap. Brigadir Ade pernah cedera hati nggak Brigadir Ade? Edo nggak kedengeran lagi. Ini mic kayaknya emang Edo harus nggak diganti deh guys. kedengeran lagi. Selalu tidak. Kalau suara Mai kedengeran nggak Brigadir Ade? Denger Coba ganti dong. Sama ini ya. Ini kenapa nggak bisa Dengar, selalu dengar. didengar? Itu langsung dijawab loh. Denger kalau suara Mai. Coba ini. Brigadir Ade dengar suara aku nggak? Dengar. Nah, yang yang itu ini dengar. denger. Ya udah Berarti gua singkirkan, itu singkirkan. ganti aja ya. singkirkan. Brigadir Ade, pertanyaan kita random pertama setelah berapa hari tidak berjumpa. Brigadir Ade pernah cedera hati nggak Brigadir Ade? Contohnya kayak gimana tuh? Ya hatinya Hatinya sakit. disakiti Nah. gitu. Enggak, Brigadir Ade ini adalah heartbreaker. Oh, justru dia womanizer ya? Iya, oh. Kok beda dong. womanizer sih? Pernah. Cerita Oh, lama lah. Pernah ya, pasti punya lah. Iya. We got time kalau mau curhat Brigadir Ade. Curhat dong. Udah dibolehin sama produser kita. Nanti aja ya. Enggak ya katanya. Curhat apa ya? Ya. In private aja kalau gitu ya nanti curhatnya ya sama Edo. Jadi, PM personal message. Iya. Anyway, hari ini sore ini Brigadir Ade ada di mana nih? Di kawasan MT Haryono, Jakarta Wah, dekat. Selatan. Selalu dekat ya. Pokoknya Meskipun selalu nggak bisa dekat. nyampe ke Tapi sini. emang dekat sih. Tapi nggak apa-apa. Kita dengerin aja seperti apa laporannya jelang penutupan IHSG hari ini. Ya, silakan langsung saja Brigadir Ade. There you go.
Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal, baik dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Kami harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian selanjutnya dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, baik dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, arus lalu lintasnya juga terpantau masih kondusif lancar. Namun peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus meningkat mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Maka dari itu kami menghimbau juga bagi pengendara untuk antisipasi kendaraan yang keluar masuk dari area perkantoran. Dan bagi kendaraan yang akan menggunakan jalur tol dalam kota, harap cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta saldo ETO Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan kawasan ini pun merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan cek kembali atribut berkendaraan Anda, pastikan lengkap baik kendaraan roda 2 untuk menggunakan helm dan roda 4 menggunakan sabuk pengaman serta lengkapi surat-surat Anda saat berkendara, mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan juga bagi kendaraan yang menggunakan jalur tol dalam kota, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda, mengingat bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan studio. Beliterasi ke Cinere. Cakep. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih. See you in another occasion. Selamat bertugas Sama-sama, kembali. selamat bertugas. Bye. Bye-bye. Terima kasih untuk semua rekan-rekan NTNC Polri yang selalu walaupun reguler begitu ya, tapi itu adalah hal-hal yang esensial loh untuk diketahui setiap sore. Iya betul. Karena kita kalau di Jakarta ini mau kemana-mana biasanya terkendala dengan lalu lintas atau trafiknya gitu biasanya. Apalagi kalau buru-buru, terus nggak ngelihat Google Maps, kita nggak tahu kondisi jalanan seperti apa, udah selesai dah tuh di jalan tuh. Nah, makanya kita juga harus tahu selain dari kondisi jalanan yang ada di Jakarta sore ini dan sekitarnya, kita Ya. juga harus tahu kondisi market hari ini seperti apa. Kalau kemarin kata Mbak Sheryl, kemungkinan akan ada ruang pelemahan begitu, karena udah 3 hari atau seminggu terakhir IHSG terus rally dalam penguatan. Tapi sekarang buktinya kalau kita lihat jam kondisi terkini pasar modal, justru ini masih dalam tren penguatan yang cukup kencang, Maya. Iya betul. Sampai betul. 1,19% Wow, hampir. di 10 menit sebelum Ya. penutupan perdagangan hari ini ya. Ya. Dan sudah kembali menyentuh rekor nih IHSG di 7.444. Luar biasa. Keren. Kira-kira nanti apa aja sentimen yang mempengaruhi IHSG kita hari ini? Kita akan cek sesaat lagi ya, Edo ya. Boleh, udah ada Sambil- videonya. Sambil menanti juga nih kuncennya. Karena kalau kita udah bahas, biasanya kita udah pindah posisi nih ya. Kan ada kuncen 2. Oh iya? Oh iya. Ih, di depan saya bukan lagi nih. Ada ini narsum saya. Narsum slash kayaknya partner-partner gue tuh luar biasa loh ini pengetahuannya. Pasti merangkap 2 peran, ya kan? Afif jadi narsum sport, sama jadi host juga, ya kan? Edo apalagi. Iya kan? Udah jadi host, udah Sementara- jadi narsum ini juga, finance juga. Sementara Anita Mae selalu menjadi orang yang sama ya. Sementara Orang saya yang tersakiti ya. ini palsu nangisnya Iya, kalau iya, kalau iya. nangisnya sampai Mulai kalau udah kayak gitu berarti play bernada victim itu dia. palsu itu. Tadi pagi si Aryo. Aduh, aku kan ngomongin soal baju. Loh. Oh 17-an. Pakai baju apa? Ah, banyak. Seru pokoknya. Kali tambahan pakai baju SMA. Hmm. Terus, wah, bukan itu kali. Oh, ini beda ya, beda. Gitu kan. Terus akhirnya, oh, kok bisa milih? Kayaknya Mas Yansa harus pakai Mic mic deh. deh di sana kalau lagi
apa nungguin kita. Terus habis itu, oh iya bisa pilih ya, kita emang demokratis begitu. Ya udah aku pengen kritik sore. Terus siapa ada yang tanya, emang siap ngulas berita? Emang siap ngulas berita ISG. Siap, nanti aku kayak Anita Mai gitu. Kayak Anita Mai. Anita Mai mewakili masyarakat untuk bertanya bahasa Bertanya apa? Basa-basi. Gak apa sih? Oh, bahas apa sih? Anita Mai itu sekarang punya market dia namanya. Ui, dia tahu. dia subsegmen namanya tuh Oke, Marketpedia. aku nambahin. Iya. Itu Aryo yang bilang. Oh, berarti Aryo nanti rambutnya akan Iya, boobs Aryo kayak- berarti akan menggantikan posisi saya dong berarti. Nanti dia menggantikan saya memakai Iya. baju SMA ya. Iya. Pakai baju, gue kebayangnya baju Aduh. SMA kayak Tesi lagi. Tesi kan ada tuh salah satu perannya dia pakai baju SMA kayak gitu. Gak Iya, tahu yang lagi. yang sempat jadi salah satu cover album band punk gitu. Oh, Iya, oke. dipakai fotonya dia gitu. Iya, Tesi. Tesi Sri Mulan. Oke. Ya, but anyway, ada banyak hal yang akan kita bicarakan gak cuma soal baju SMA The Tickers hari ini. Benar. Nanti market review sebentar lagi nih kita akan ngomongin. Terus nanti juga akan ada obrolan bareng sama profesor ya. Oh, betul. Dari ITB nanti kita akan Benar. bahas sesuatu yang sangat jadi pembicaraan di masyarakat saat ini. Benar banget ya. Nanti kita akan bahas tentang Mega yang Mega Trust. lebih menakutkan dari Iya. mega-mega lainnya. Tapi kalau kita ngomongin soal daerah atau lokasi Indonesia yang memang banyak titik-titik rawan gempa atau rawan bencana itu sebenarnya masyarakat Indonesia itu more than ready loh sebenarnya untuk menghadapi itu semua. Karena banyak Who says? belum selesai. Oke. Karena beberapa suku di Indonesia, terutama suku-suku yang pedalaman gitu ya, mereka membangun rumah itu rata-rata udah kayak rumah panggung yang anti gempa gitu loh. Masalahnya rasio penduduk Indonesia yang masyarakat pedalaman dengan yang sudah di Iya. kota lebih banyak kota sekarang. Yes. Masih ingat nggak? Apa? Waktu orang BMKG Masihkah merasakan kau gempa di ingat? DPR, mereka turun ke Saya. bawah, orang DPR yang ngetawain. Iya. Kita ya. Itu Kita, cerminan mereka masyarakat ya. aja kali. Enggak, maksud aku adalah bahwa Punya ini ya. Di bawah kita meja. punya- maksud aku kita punya sejarah yang panjang ya, local Iya, culture iya. yang memang aware gitu loh sama kondisi itu. Karena kan bencana itu nggak cuma terjadi these days gitu kan, udah dari dulu. Karena kita Betul. berada di secara geografis kita berada di Ring of daerah yang Fire. itu. Kenapa rumahnya Anita Mai di Lombok rumah panggung ya? Bener. Rumah opung gue di kampung juga rumah panggung. Iya kan, bener. Di Sumatera Utara. Dan di daerah gue itu karena NTB itu kan ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa. Nah di Pulau Sumbawa itu banyak suku Bajo kan. Suku Bajo yang memang mereka sangat dekat dengan perairan gitu kan ya. Mereka itu rata-rata mereka rumahnya juga rumah panggung. Iya, iya. Yang di perairan rumahnya rumah panggung. Yang di tengah hutan juga rumahnya rumah panggung. Dan itulah asal muasal Ahmad Albar menciptakan lagu Panggung Sandiwara. Nggak ada. Karena di dalam rumah itu mereka bersandiwara. Jadilah Panggung Sandiwara. Inilah sentimen market hari ini. Nggak ada. Unagi. Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Sheryl. Yeay. Suaranya mana? Mana nih? suaranya? Dengan gayanya yang sangat unik hari ini ya. Yes. Selalu unik sih. Selalu unik.
Iya, oke. Agar ini ya. Enak banget suaranya. Iya emang Dengan agak penampilannya dengan sandal santai. Kenapa hari Rabu Tuh. pakai sandal? Coba tunjukin sandalnya, Mbak. Waduh, gimana ya? Iya. Mbak Sheryl mah, Kerupuknya tunjukin kerupuknya. Mbak Sheryl mah kalau disuruh nunjukin dia pasti gini. Ih, ini kan nggak sponsor gitu. Iya, benar. Tuh kan. Orangnya Kan sangat nggak boleh aware. sponsor di sini. Instastorynya Anita Maya. Oh iya dong. Oh. Tadi Oh, sama iya, Maya betul, 11. Bentar lagi saya akan upload apa yang dipakai sama Mbak Sheryl yang Nanti bikin di tag kita ya ke aku. wow gitu. Pengen tim repost ya. Jadi Iya kalau misalnya dong. temen-temennya posting apa-apa kali Mbak Sheryl cuma nge-repost ya. Sama Anita Maya lama pastinya. Iya, emang Awas ya klan ya. Awas klan semua ya. Enggak kok, Anita Maya cepet kok kalau posting. Kalau bagus. Kalau Oh, bagus. bagus. Kalau nggak bagus dia mikir dulu ini apa Iya. ya Gua kira-kira yang apain sesuai biar ya. Soalnya Diedit dulu, follower jangan-jangan. followersnya tuh sangat ini soalnya sensitif akan konten-konten yang ini ya Ya, ini. tidak sesuai konteks gitu. Yain aja Ya. dulu ya. Oke, baik. Boleh kita tutup market hari ini, tapi masih 2 menit lagi sih. Iya. Sebelum kita tutup, kita mau tanya dulu. Kemarin Mbak Sheryl kan bilang kalau market kita tuh udah rally dalam penguatan Sepekan tuh sudah terakhir. sepekan terakhir Betul. gitu. Wow. Ternyata rally-nya masih lebih kencang lagi sampai hari ini masih menguat cukup kencang dan bahkan sudah menembus rekor baru nih 7.444 bahkan tadi sempat di 7.445. Oh, What's sudah happening Mbak Sheryl? sudah all time high kah? Iya udah nggak tahu sih, coba dikonfirmasi lagi. Harusnya sih sudah ya Mbak. Kalau 7454 terakhir, oh belum ya. Terakhir hari ini high-nya 7445. 45 betul. 10 poin Oh, iya, lagi benar-benar. kurang lebih. Oke. Benar. Jadi memang penguatan hari ini lumayan surprisingly ya, karena bursa Amerika nih semalam juga rekor tertinggi, bahkan Yes. sejak bukan rekor tertinggi, mendekati rekor tertinggi sejak bulan Juli 2024 seperti itu. Jadi kita lihat memang sentimennya masih dari eksternal, dari global kayak gitu. Semalam dari Amerika, data yang ditunggu-tunggu adalah data inflasi harga produsen Amerika periode Juli. Turun ya. Ya, turun 0,1% secara month on month. Kalau secara year on year ini masih meningkat 2,2% year on year, tapi kenaikannya tidak setinggi di bulan Juni yang di 2,7% dan di bawah ekspektasi pasar 2,3%, sehingga dengan inflasi yang terlihat semakin turun, ini semakin dekat dengan cita-cita The Fed mencapai target 2%. Tapi memang masih ada lagi nih data inflasi nanti malam, yaitu inflasi tingkat konsumen. Tapi dari data PPI-nya saja semalam itu sudah membuat pelaku pasar amat euforia ya, yang tercermin dari penguatan bursa saham global. Lalu kalau kita lihat probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September mendatang, ini juga semakin meningkat untuk pemangkasan yang lebih besar. Yang awalnya terlihat hanya 25 basis poin, sekarang market mayoritas ya melihat pemangkasan sebesar 50 basis poin. Bahkan probabilitasnya juga berada di level 53,5%. Naik dari hari sebelumnya di saat data PPI ini belum rilis, probabilitas hanya 50% untuk pemangkasan 50 basis poin. Seperti itu. Meskipun juga belum kembali setinggi minggu lalu ya, sebesar 68%. Tapi kalau dari pandangan kami masih kurang yakin kalau The Fed akan memangkas sampai 50 basis poin. Masih ke Seperti 25. itu. Masih 25 basis poin kalau kita lihatnya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini harga komoditas energi seperti minyak mentah, gas alam, batu bara itu lagi menguat lagi. Jadi kami mempertimbangkan hal tersebut bisa membuat proses disinflasi tidak secepat itu mencapai level 2%. Tapi kita nantikan saja data inflasi konsumen nanti malam. Seperti itu. Semoga bisa lebih rendah daripada Turun lagi. perkiraan sehingga IHSG bisa all time high. Dan Seperti sehingga itu. kemungkinan
The Fed untuk memangkas Pemangkasan lebih tinggi suku lagi juga bunga, bisa iya. semakin Mhm. Nah, mungkin kalau Mendekati inflasi kenyataan. nanti malam lebih besar turunnya daripada perkiraan, nah kita mungkin akan merevisi yang tadinya kita melihat pemangkasan hanya 25 basis poin, kita akan mulai setuju pemangkasannya 50 basis poin seperti itu. Banyak ya pemangkasannya ya. banyak. Iya, bagus dong. Jadi BI-nya juga Bank Indonesia kita juga semoga semakin cepat juga untuk ikut memangkas suku bunga. Seperti itu. Yang dinanti-nantikan itu ya sama semua pihak Betul. ya Mbak ya. Iya, tapi memang uniknya hari ini di saat bursa Eropa, bursa Mhm. Amerika dan bursa IHSG Indonesia kita ini menguat, Hijau, bursa Asia justru merah. Hong Berada- Kong ya. Iya, Hong Kong. Dari China. Hong Kong. Dari Iya kan benar ya? Iya benar Iya, Hong bursa Kong. dari Hong Kong. Heeh. Dari Shanghai sentimen negatifnya Mm, nih mm, di mm, sore hari ini. Jadi tadi pagi ada rilis penerbitan tingkat kredit di China. Ini periode Juli sangat rendah ya. Bahkan level terendah sejak 15 tahun terakhir. Wow. Jadi penerbitan kredit di China, kredit baru untuk periode Juli ini hanya 260 miliar yuan. Iya. Seperti itu. Ini jauh dibandingkan periode yang sama di bulan lalu ya, sebesar 345 miliar dan jauh banget di bawah perkiraan pasar yang sebesar 450 miliar. Realita cuman 260 miliar. Jadi dengan kredit yang melambat seperti ini, bukan lagi melambat tapi ngedrop ya. Ini membuat kekhawatiran market akan pemulihan ekonomi di China itu semakin meningkat ya, semakin khawatir marketnya. Jadi bursa-bursa yang sangat terkait sama perekonomian China seperti Hong Kong ya, itu ikut melemah signifikan di hari ini. Seperti itu. Kalau kita bersyukur kita masih ditopang sama saham-saham big caps seperti di hari ini saham-saham yang menjadi penopang IHSG datang dari sektor infrastruktur, lalu cyclical dan bahan baku. Meskipun harga energi masih menguat, tapi kita lihat harga komoditas energi dan saham-saham energi sudah mulai jenuh beli ya. Jadi lebih beralih ke saham-saham bahan baku yang terkait emas, nikel dan timah seperti itu. Oke, itu tadi bisa menyimpulkan penutupan saham hari ini Kak IHSG Oh iya, hari sudah ini. closing. Yep, betul sekali Mbak Sheryl. Mantep banget. Pura-pura acting kaget gitu ya. Oh iya sudah closing. Baiklah mari kita closing hari ini. IHSG ditutup. 16.04. Hmm. Iya. Gimana? Berapa? Berbeza Anda ya. Berbeza. Tadi gue ngeliat rupiah Mbak. Kan rupiah kita makin kuat nih walaupun year to date masih lemah ya. Tapi kita baca penutupan IHSG dulu hari ini. Berapa Mae? Di 7.436.039 di mana itu ada penguatan sebesar 1,08%. Ya agak turun dikit ya dari tadi puncak penguatannya ya. Dan dengan frekuensi ditransaksikan 1 juta kali lebih gitu ya, dengan total transaksi 10,580 T. Ini masih agak bergerak lagi sih ininya Bergerak mungkin karena mau 17-an hari kemerdekaan gitu ya. Jadi kayak bergerak serentak. Itu jelang-jelang majulah, 17-an itu menang. biasanya setiap tahun tuh ada ini nggak sih Mbak, ada Pengaruhnya. siklus tertentu nggak sih dari IHSG tuh Emang yang IHSG akan mempengaruhi? mendekati rekor gitu biasanya mendekati 17 Ada, Agustus. ada. Enggak sih, enggak terpengaruh sih. Ya. Biasanya karena yang lebih berpengaruh itu sentimen-sentimen global ataupun rilis data ekonomi domestik yang signifikan. Kalau di Oh, pekan ini oke. kan ya memang yang signifikan dari Amerika ya, yaitu data inflasi. Tapi kan setiap tahun enggak di tanggal ini, enggak di tanggal-tanggal mendekati 17 Agustus juga gitu. Random aja. ya. Mm-mm. Betul, Jadi betul. enggak berkorelasi seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada korelasinya tidak apa-apa. Mm-mm. Yang penting ada korelasinya nih. Yang penting kita lihat dulu rupiah dong. Oh, rupiah Ini enak dulu banget nih. loh ngelihat rupiah 15.675.
Itu walaupun year to date-nya masih menguat nih ya, USD-nya 1,82% karena kita sempat di Oh, oke, oke, 15.394. Tapi ini adalah penguatan yang signifikan dalam rentang 6 bulan terakhir. Kita udah 3 bulan terakhir kita udah unggul 2,19%. Gimana Mbak Sheryl? Apakah ini bisa dibilang BI meyakinkan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga di bulan ini? Kalau Kalau dari di acuannya rupiah gitu. kalau di bulan ini sih kelihatannya enggak, karena sangat sangat amat kecil ya peluang Bank Indonesia memangkas suku bunga lebih dahulu sebelum the Fed. Oke. Seperti itu. Walaupun Sedangkan saat ini sentimennya positif semua gitu. iya, betul. Jadi banyak faktor, nggak hanya rupiah sudah menguat lalu bisa diturunkan suku bunga, nggak seperti itu juga, banyak variabel lain seperti itu. Tapi memungkinkan nggak Mbak kita kalau BI nurunin suku bunga duluan sebelum the Fed? Nggak mungkin ya? rada-rada nggak mungkin ya, betul. Lalu kita lihat juga yang membuat rupiah kita menguat hari ini kan juga dari indeks dolar yang melemah signifikan. Lalu juga kita lihat mulai kembalinya aliran dana asing ke pasar modal kita, baik dari saham maupun obligasi gitu. Kita lihat kalau di pasar saham setiap hari selalu konsisten net buy terus investor asingnya, seperti itu. Net buy-nya Oke. banyak lagi ya. Cukup banyak, hampir 1 triliun per hari. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang masihkah khawatir rupiah 17.000? Masih lah Mbak, masih tetap upaya mitigasi risiko akan terjadinya pelemahan rupiah itu tetap harus diwaspadai kan? Iya, tapi kalau kita lihat ya kelihatannya masyarakat dan investor sudah mulai melupakan pertanyaan di awal tahun. Mungkinkah rupiah ke 17.000 bahkan ke 20.000, bagaimana ini? Jadi saya udah mulai jarang sekali mendengar kekhawatiran pelaku pasar terhadap nilai tukar rupiah terhadap USD seperti itu. Nah itu dia. Nah, tapi ada juga yang menarik nih, selain data inflasi Amerika yang secara mengejutkan lebih rendah daripada perkiraan, yaitu dari dalam negeri kita lihat hari ini saham-saham dari grup Barito kembali rally, bahkan Brand ini all time high ya. Brand ini kan saham Barito Renewable Energy. Hari ini menguat hampir 5% ya. Kita lihat dia hampir menyalip BCA secara market cap. BCA kan ada di ranking 1 nih market cap-nya. Sebesar, kita lihat ya datanya. Oke, 1,2 triliun ya market cap-nya BCA. Nah, Brand hari ini udah 1,173 triliun rupiah. Nah, jadi kita lihat ini lumayan fantastis karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, biasanya saham-saham top market cap itu selalu dari banking. Nah, jadi dengan fenomena setahun 2 tahun terakhir ini, saham-saham energi, petrokimia khususnya ya, justru yang mulai menyalip ke besarnya market cap dari big banks. Seperti itu. Tadi ada istilah market cap. Udah tahu belum market cap apa? Market cap itu apa Mbak? Nah, itu Marketpedia kita hari ini. Market cap itu kapitalisasi pasar. Jadi berapa harga sahamnya dikalikan sama jumlah saham beredar. Seperti Berapa jumlah saham? berapa harga sahamnya saat dikalikan ini dikalikan jumlah saham beredar. total semua saham, Betul. semua emiten. Atau Emiten. sahamnya Sahamnya dia satu doang. emitennya ya. Kalau semua emiten itu jadi market cap-nya Bursa. bursa saham kita. Wow, banyak banget dong ya Betul. pengaliannya. Iya. Banyak nih Kalau pakai kalkulator 1.257 nolnya T. banyak banget, komanya banyak banget. Ini dari satu OBCA ini ya. Oke. Tapi masih lebih gedean APBN kita, 3.000 triliun belanjanya kita. Oke. Masih bisa bangun IKN. Ya IKN juga udah ada ininya kan, investornya udah puluhan Wes. T. Ya kan? Iya. Promosi IKN nih ya. Enggak, kita nggak bilang gitu. Kita membeberkan fakta ya Maya. Asik. Oh. Kita tidak berpihak kok Mbak. Iya. Iya, Oke. Tapi memang kita lihat juga saham-saham konstruksi ini Ya. beberapa hari terakhir ini memang juga menguat seperti itu. Karena pengaruh ke IKN itu. Betul, Oh, ada iya? pengaruhnya juga soal Oh. optimisme IKN ya, soal perkembangan IKN
ya memang kan dana yang dibutuhkan tuh amat sangat besar. Mhm. Sehingga membuat investor, membuat masyarakat tuh apa iya kemungkinan dilanjutkan, apa iya sejauh mana sih pembangunannya seperti itu. Emiten konstruksi apa yang paling kuat penguatannya oleh sentimen IKN ini, Mbak? Oke, kita lihat yang terkait secara langsung misalnya saham PT PP, Adikarya, Wijaya Karya. Ini BUMN kita semua lihat ya? iya saham-saham BUMN ya. Seperti itu. Oke. Langsung Jadi- dicek loh sama dia. Jadi kayaknya ini menarik untuk dikoleksi begitu ketika ya IKN menjadi sentimen positif buat emiten-emiten konstruksi ini, dan IKN ini kan waktu pembangunannya akan Jangka lama, panjang. jangka panjang sampai 2045 mendatang bahkan, sehingga akan sangat mungkin si BUMN karya ini dapat cipratan lah istilahnya, dan Betul. jadinya dapat sentimen positif. Gitu Iya. Mbak, bisa jadi Em, begitu pertimbangannya? Iya, secara sentimen memang positif akhir-akhir ini ya, seiring update-update dari perkembangan IKN ya. Tapi kalau secara fundamental perusahaannya kita lihat masih kurang kuat nih secara fundamental. Jadi kalau teman-teman lebih ke spekulasi atau andai pun mau invest boleh aja, tapi jangan lupa ya IKN tadi targetnya 2045. Ya, Jadi jangka setidaknya panjang. jangan berpikir invest tuh hanya seminggu, sebulan, setahun, tapi untuk long term ini masih menarik seperti itu. Sepakat, Oke. sepakat. Kalau saham-saham yang begitulah. Kita udah di 16.13. Jadi besok itu akan seperti apa, Mbak? The last question. Untuk besok ISG akan bergerak seperti apa? Mengingat ini udah 3 hari berturut-turut dari awal pekan ISG rally terus. Nah, besok memang salah satu hari yang sangat menentukan untuk IHSG ya. Apakah akan all time high untuk 2024 ini ya? Kalau misalnya data inflasi Amerika nanti malam bagus secara mengejutkan, nah kemungkinan bisa lanjut rally lagi, bisa all time high. Tapi kalau misalnya datanya ternyata tidak sebaik yang diperkirakan, bahkan bertolak belakang sama data PPI semalam, itu bisa membuat IHSG koreksi. Apalagi bursa regional Asia di sore hari ini udah melemah seperti itu. Data baik tuh maksudnya indeks inflasi PPI konsumennya turun ya? Ya, nanti malam data inflasi konsumennya jika turun lebih rendah daripada perkiraan, itu akan bagus untuk bursa saham global termasuk Oke. Indonesia. Jadi harapan Seperti kita itu. turun ya. Iya. Turun, Tapi turun, kalau turun. ternyata turunnya nggak sesignifikan itu atau bahkan nggak turun naik, nah itu bisa menjadi aksi jual di bursa saham kita, dan semoga tidak ada kejutan lainnya di luar itu. Seperti itu. Posisinya seperti apapun selalu kita bisa mengambil celah dari Bisa mengambil peluang. itu ya, mengambil selalu. peluang ya. Betul. Saya selalu mengingat itu Mbak Sheryl, kamu adalah panutanku dalam kehidupan ini. Kamu adalah Cihuy. teladanku. Kamu adalah idol aku. Makasih. Mbak Sheryl udah tahu belum kalau teleponan di WhatsApp pakai Udahlah. iPhone? Udahlah, Dok. Udahlah. Siapa tahu belum tahu. Pakai iPhone, teleponan WhatsApp itu kalau bikin kayak gini itu akan keluar love, emote love. Udah tahu belum? Tahu. Oh, oke, baiklah. Ya Terima udah. kasih banyak Mbak Sheryl for always be coming back to Detik Sore. Kita besok jumpa lagi ya Mbak Sheryl ya. Dan juga hari ini kita setelah market review akan ada editorial review. Kali ini akan barengan sama profesor dari ITB. Siapa tahu dia belum siap. Nanti Kan- kita disuruh ngisi Iya benar. lagi. Biasanya Edo kalau ngomong suka tidak terwujud secara langsung ya. Jadi berhati-hatilah Baiklah. dalam berkata-kata. Kita terima kasih dulu sama Mbak Sheryl ya. Thank you, Mbak. See you tomorrow ya Mbak Sheryl ya. Dan Detikers kita akan balik lagi dengan yang lebih menarik lagi tentunya untuk hari ini. Tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. I miss this. Yes, seperti yang kita janjikan tadi, akhirnya apa yang gue janjikan bisa terwujud tepat waktu. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol sesuai dengan
prediksinya Edo? Sesuai dengan yang kita janjikan. Kalau kita tuh akan ngobrol bareng sama Profesor Dr. Irwan Irwan Meilano, Meilano, pakar ST, gempa dari MSc. ITB. Betul. Kita akan ngomong soal bagaimana kita ini kan ada di negara yang dilewati oleh Ring of Fire, Betul. sering sekali Terjadi dilanda gempa gempa. bumi, dan sekarang ada isu yang kembali mencuat tentang megatrust yang akan menghampiri Indonesia karena ada banyak sekali gempa-gempa mega lainnya yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, perlu nggak nih kita gusar atau seperti apa upaya mitigasi yang bisa kita lakukan, apa-apa aja yang harus kita persiapkan? Kita akan ngobrol sama Profesor Irwan ini ya. Sudah bergabung bersama kita kah? Oke, Sudah. kita sapa kalau begitu. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Halo, Prof. Irwan. selamat sore, Mas Edo, Mbak Selamat Mai. sore. Iya, selamat sore. Oke, Prof, tadi kita dengar sedikit introduction gitu atau bridging dari Edo ya mengenai pertanyaan besarnya adalah apakah kita perlu gusarkah dengan kondisi kita yang berada di Indonesia ini, dan juga boleh diceritakan sedikit mungkin Prof kondisi Indonesia these days hari-hari ini seperti apa terkait dengan banyaknya gempa-gempa yang mungkin yang akan terjadi ataupun bencana-bencana begitu yang akan terjadi ke depannya, Prof. Iya, wah ini pertanyaannya seru banget ya. Mhm, Hidup di atas sesar, perlukah gusar? betul. Iya, jadi yang harus kita pahami bersama bahwa sebagai sebuah bangsa besar ya, kita diberikan anugerah yang luar biasa. Sebagai proses dari tadi diceritakan proses tektonik yang cukup panjang, kita kaya dengan beberapa sumber mineral penting termasuk juga gas, minyak bumi. Itu bagian dari kekayaan kita. Ya. Tetapi di balik semua kekayaan tersebut ada potensi bencana. Jadi ini dua sisi dari koin ya. Jadi satunya ada kita diberikan anugerah kekayaan alam, tapi ada kalau kita balik di koin yang lain itu ada potensi bencana. Betul. Dan gempa atau sesar itu bukan bencana ya, itu adalah potensi bencana atau kita sebut hazard. Itu bukan bencana. Jadi bencana itu kalau misalnya kemudian bangunan menjadi rusak, kemudian korban infrastruktur kemudian terganggu, sekolah kemudian menjadi hancur, fasilitas kesehatan kemudian menjadi hancur. Nah, itu baru bencana. Tetapi kalau gempanya itu kita sebut sebagai potensi bencana. Berarti kan sebenarnya ada pilihan untuk kemudian ada gempa dan tidak terjadi bencana gitu. Kalau kita melihat pengalaman dari berbagai negara misalnya, ada negara yang ketika terjadi gempa magnitudo 7 misalnya, tapi kemudian tidak ada bencana gitu ya, gempa yang terjadi tapi tidak jadi bencana, bangunan mereka tetap baik-baik saja, tidak ada kerusakan dan tidak ada korban jiwa. Tetapi di sisi yang lain misalnya di negara kita, kita menemukan bahwa gempa dengan magnitudo 5 di atas 5, misalnya kalau kita mengacu gempa Cianjur misalnya, magnitudo 5 pun kemudian ternyata mengakibatkan kerusakan. Berarti sebetulnya kita punya pilihan, apakah kemudian bertahan pada saat terjadi gempa bumi, ataukah gempa bumi jadi bencana. Jadi pilihan itu ada di kita. Nah, apa yang dimaksud dengan pilihan tersebut? Apabila kita memilih mitigasi, kita memilih upaya pengurangan risikonya saat ini, maka selayaknya tadi sesar itu tidak perlu jadi gusar. Justru ini ya Prof ya, kita bisa berkaca dari negara lain dengan yang terjadi sejauh ini, hidup di atas sesar itu mereka tidak perlu gusar karena upaya mitigasinya bisa dilakukan dengan baik. Tapi Prof mau nanya ini dulu, kita letakin dasar definisi dari si megatrust ini dulu deh, Prof. Megatrust ini apa bedanya dengan gempa mega-mega yang lain, Prof? Definisinya? Iya kan, jadi sebenarnya begini ya, para pakar itu mencoba mengklasifikasikan gempa berdasarkan kekuatannya lah, gitu ya.
itu logis banget kan ya. Jadi kalau ada gempa terus ini gempa ini kecil atau gede gitu ya. Nah, kemudian keluar dengan ide, kalau gempa misalnya tertentu 5 sekian itu gempa kecil lah. Kalau 5 sampai 6,5 atau sampai 7 itu gempa moderate gitu ya, gempa sedang-sedang. 6,5 atau 7 ke atas itu gempanya gempa besar, big earthquakes gitu. Jadi small, medium, dan big earthquakes. Nah, tapi terus kemudian kalau di atas 8 ini kategorinya apa ya? Apakah big earthquakes? Enggak deh. Kategorinya bigger than big gitu ya. Yaitu kemudian keluar dengan ide mega. Jadi mega itu adalah gempa dengan magnitudo lebih besar daripada 8. Itu disebut sebagai gempa mega. Nah, kemudian ada kalimat yang kedua kan, trust. Trust itu apa? Yaitu pada saat gempanya di atas 8, tapi unik dari gempa megatrust itu pada saat bidang gempanya naik ke atas. Jadi secara vertikal terus dia uplifted gitu ya. Dia tiba-tiba naik ke atas. Itu yang disebut sebagai trust. Jadi gempa di atas 8 yang tiba-tiba naik ke atas. Nah, kalau gempanya terjadi, dan biasanya di dasar laut ya. Jadi gempa megatrust itu kebanyakan di dasar laut. Tidak selalu, tapi kebanyakan di dasar laut. Nah, kalau terjadi di dasar laut, kita bisa bayangkan tiba-tiba dasar laut gitu tiba-tiba naik ke atas gitu. Nah, pada saat dasar laut itu naik ke atas, maka lapisan kolom air yang di atasnya pun kan akan naik ya. Naik, betul. Nah, pada saat lapisan kolom airnya naik ke atas, ya terus kemudian terjadi tsunami. Ya, meluap ke daratan gitu ya. Meluap ke daratan. Kita bayangin aja kalau ada ember terus kita naikin ke atas gitu ya. Terus tiba-tiba ya keluar kan, jadinya tsunami. Nah, karena karakteristik tersebut, maka gempa megatrust itu perlu kita berikan perhatian. Jadi karena magnitudonya 8, berarti goncangannya keras banget dong. Kalau misalnya masih ingat gempa 2006 di Jogja, itu kan magnitudonya hanya 6. Itu goncangannya pun keras. Ini bayangkan di atas 8, maka goncangannya keras sekali. Terus yang kedua, karena tadi ada kolom air yang terangkat, jadilah tsunami. Jadi kekhawatiran mendasar dari gempa megatrust itu adalah goncangannya kuat, kemudian kemungkinan diikuti dengan tsunami. Mudah-mudahan saya menjawab definisinya. Oke, terkait dengan megatrust ini, Prof, kalau di Indonesia itu ada berapa titik yang harus diwaspadai atau mungkin kalau kita melihat dari kejadian-kejadian megatrust yang pernah terjadi di Indonesia begitu Prof, ada berapa titik yang harus kita waspadai dan mitigasinya sebaiknya seperti apa? Mengingat bahwa setiap megatrust ini kan memberikan efek yang berbeda-beda ya Prof ya. Ada yang mungkin ada yang menimbulkan tsunami kalau di bawah lautan seperti yang Prof sampaikan tadi, atau mungkin seperti likuifaksi kah? Apakah itu salah satu bentuk dari megatrust? Mungkin bisa dijelaskan Prof? Ya, itu poin yang sangat penting Mbak Mai. Jadi kalau kita bicara gempa, maka kita bicara bidang gitu ya. Jadi lokasi gempa terinisiasi itu titik poin. Tapi sumber gempa itu adalah sebuah bidang. Nah, bidang megatrust itu tersebar di, kalau kita mulai dari paling utara dulu, yaitu dari pantai barat Sumatera ya. Jadi pantai barat Sumatera, jadi dari mulai pantai barat Aceh itu pernah terjadi kejadian gempa 2004 bulan Desember, terus turun sedikit. Pantai barat dekat dengan Sumatera Utara, misalnya Nias gitu, itu pernah terjadi gempa tahun 2005. Terus turun ke bawah, itu yang menjadi isu sekarang, yaitu di sekitar Mentawai. Itu belum terjadi gempa. Nah, terus kemudian turun lagi di sekitar pantai barat, di sekitar Bengkulu gitu ya, itu pernah terjadi gempa 1797, 1833 itu pernah terjadi. Terus kemudian turun ke Selat Sunda, ke selatan Pulau Jawa itu pernah terjadi juga. Pernah ada terjadi gempa di Pacitan tahun 1994 kalau tidak salah. Terus kemudian itu bergerak ke pantai selatan Bali dan terusnya gitu ya. Nah, terus kemudian wilayah lain di Indonesia Timur, di bagian utara dari Sulawesi, terus kemudian di bagian utara juga dari Pulau Papua, dan juga di bagian timur dan barat dari Halmahera ke Sangihe, Talaut di bagian ke atasnya, ke bagian utara. Kita sebut sebagai zona subduksi ganda, double subduction. Nah, itu kira-kira wilayah yang berpotensi untuk menghasilkan gempa megatrust.
Prof mau nanya soal ini, gempa itu bisa diprediksi nggak sih Dok? Prof, karena kan saat ini banyak sekali penelitian begitu, ketika dia bisa diprediksi apa saja indikator yang menjadi acuan begitu, gempa ini bisa diprediksi akan terjadi di masa mendatang dalam waktu kapan begitu, Prof? Dan saat ini indikatornya sudah terlihatkah untuk Indonesia Iya, sendiri? iya. Jadi biasanya kalau kami yang bekerja di bidang gempa bumi, kita menghindari menggunakan kata prediksi ya, Prediksi. karena khawatir mispersepsi gitu ya kalau dikatakan prediksi. Untuk itu biasanya kami menggunakan terminologi yang lain, yaitu mengestimasi potensi. Jadi kita menghitung potensinya, bukan prediksi gitu ya. Itu yang biasanya kalau kami yang bekerja di bidang gempa bumi tidak melakukan istilah prediksi. Tapi kita mengestimasi adanya potensi gempa. Nah, berarti potensi gempa bumi itu bisa dihitung, bisa diestimasi. Nah, ada beberapa prasyarat sehingga kita bisa mengestimasi potensi dari terjadinya gempa bumi. Di antaranya kita perlu data pengamatan historis kegempaan yang panjang. Nah, historis kegempaan yang panjang itu kalau mengacu misalnya dulu di tempat saya belajar di tahun 2000 di Jepang, mereka sudah punya di daerah Nankai area itu di pantai timur Jepang, mereka punya data historis kegempaan di Jepang lebih dari 1.300 tahun. Jadi mereka catat banget gitu dari 1.300 tahun yang lalu itu sampai sekarang. Itu yang pertama. Jadi untuk bisa mengestimasi potensi, kita harus tahu dulu pernah kejadian atau enggak gitu ya. Itu data historis. Kemudian yang kedua, kita harus punya jaringan pengamatan kegempaan saat ini. Jadi harus ada seismometer yang lengkap untuk melihat gempa-gempa yang kecil yang terjadi. Nah, dan yang ketiga, kita harus punya jaringan untuk mengamati akumulasi dari energi atau akumulasi dari tegangan yang sedang terkumpul. Ini sekarang ini sedang ngumpul nggak akumulasinya gitu ya. Dan untuk itu perlu ada jaringan pengamatan yang kita sebut GNSS atau pengamatan GPS untuk mengestimasi regangan. Jadi mengetahui adanya potensi gempa, mengestimasi potensi gempa itu sudah bisa dilakukan saat ini oleh para peneliti. Jadi riset modern sekarang sudah bisa melakukan hal tersebut. Tetapi tidak dalam konteks memprediksi, tidak dalam konteks untuk menjawab pertanyaan dengan detail kapan terjadinya, berapa magnitudonya, di mana lokasinya, yang pasti enggak. Yang kita bisa lakukan adalah informasi potensi gempa dalam konteks probabilitas. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Edo nih, Mas Edo. Baik. Oke, Prof, kalau gempa ini bisa diestimasi, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan saya tadi, bagaimana cara memitigasi kondisi yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan bencana begitu ya, Prof ya, agar tidak terjadi, karena mengingat efek dari megatrust sendiri ini kan berbeda-beda gitu tiap daerah. Ya, itu poin yang sangat penting. Terus kalau udah tahu potensinya, terus kita mau ngapain gitu ya? Tidak hanya untuk menjadi bahan riset saja gitu ya. Itu kemudian harus menjadi dasar dari banyak hal, termasuk dasar untuk pengambilan kebijakan. Nah, tentu saja kita berharap bahwa kita sebagai sebuah negara besar bisa tangguh dalam menghadapi bencana ya. Jadi pada saat kemudian gempa terjadi, ya kita tetap tangguh. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah peran pemerintah menjadi sangat sentral ya. Jadi kita masyarakat bisa berbuat sesuatu, tapi untuk dalam konteks mitigasi bencana, khususnya gempa bumi, itu peran top down itu menjadi sangat penting. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Di antaranya seperti yang tadi, memperkuat riset, kemudian memperkuat jaringan pengamatan, kemudian melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan aspek tata ruang gitu ya. Jadi kemudian kita bisa membangun di suatu wilayah ataupun ada daerah kalau ingin dibangun perlu catatan tertentu dalam proses pembangunannya. Perlu mematuhi kode bangunan tertentu. Jadi kalau ingin dibangun dia harus tahan secara struktur dan secara geoteknik, dia harus mampu untuk menahan goncangan seberapa kuat gitu. Dan itu harus dibuat dalam sebuah aturan bangunan tahan gempa. Itu yang bisa membuat aturan tersebut adalah pemerintah. Termasuk juga pemerintah bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan awareness dari masyarakat. Bisa melalui kampanye misalnya, atau dialog, diskusi
ataupun bisa juga dengan melalui peningkatan literasi, meningkatkan pemahaman dari masyarakat. Bisa lewat kurikulum pendidikan kalau tidak memberatkan bagi siswa ya, tapi dimasukkan ke dalam pengetahuan siswa-siswa. Nah, sesudah itu pemerintah kemudian kita pun masyarakat tidak boleh tinggal diam. Sehingga saya menyambut baik upaya dari Detik ini untuk dialog seperti ini, karena para periset itu perlu media juga untuk menginformasikan hasil penelitiannya kan. Dan kalau kita bicara langsung tuh mungkin bahasanya pun bukan bahasa yang bisa difahami langsung oleh publik. Jadi upaya translasi dari hasil riset ke dalam bahasa yang bahasa publik itu menjadi sangat strategis, menjadi peran strategis dari media. Jadi media pun perlu kemudian menjadi jembatan bagi kami para riset dalam menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam skala masyarakat pun bisa berbuat banyak hal, yaitu membangun kapasitas mereka sendiri, membangun upaya mitigasi berbasiskan komunitas. Misalnya contohnya membuat jalur evakuasi bersama gitu ya. Karena jalur evakuasi itu kan nggak mungkin satu orang jalurnya beda-beda, itu pasti jalurnya bareng. Dan itu kemudian membuka dialog di antara masyarakat. Dan pada saat mereka berdialog, maka membangun awareness, ada sharing knowledge di antara sama komunitas masyarakat. Bisa komunitas nelayan, bisa komunitas ibu-ibu arisan misalnya, ataupun komunitas Karang Taruna. Kebayang ya ibu-ibu arisan komunitasnya bahas gempa Bahasanya gempa gitu, evakuasi gempa kemana gitu. Kayaknya bakal seru ya. Iya, seru sih, benar-benar Prof. Tapi Prof, mungkin satu lagi terkait dengan mitigasi dan bagaimana cara agar masyarakat aware nih, Prof. Ada pengamatan tertentu nggak nih mengenai apakah di Indonesia ini sudah cukup, mitigasinya tuh sudah cukup gitu untuk mengatasi potensi-potensi dari bencana ini, Prof? Iya, kalau kita melihat dari dalam konteks waktu yang panjang bahwa sekarang itu jauh lebih baik daripada beberapa puluh tahun yang lalu ya. Bahkan sekarang kita sudah punya badan khusus untuk penanggulangan bencana ya kan. Jadi setelah kita punya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, maka upaya mitigasi bencana itu terkoordinasi dengan sangat baik dan turun ke level daerah. Ada BPBD tingkat provinsi, ada BPBD tingkat kabupaten kota di beberapa kota ya, di beberapa kabupaten dan kota. Tetapi tentu saja kita, apalagi sebagai dosen dan peneliti, kita berharap upaya itu lebih maksimal. Jadi kita kemudian melihat dengan potensi yang begitu besar, maka kita harus berusaha lebih baik. Salah satu challenge yang kemudian harus mendesak kita buat adalah membangun sistem peringatan dini. Jadi earthquake early warning system itu di beberapa negara itu banyak sekali membantu kewaspadaan. Jadi kemudian readiness dari masyarakat itu meningkat karena ada sistem peringatan dini gempa. Nah, di kita sistem tersebut masih dalam proses untuk membangun sistemnya. Jadi sistem peringatan dini gempa itu bukan berarti gempanya belum terjadi gitu ya. Gempanya sudah terjadi tapi goncangannya belum sampai ke tempat kita. Jadi gempanya sudah terjadi tapi ada sistem yang kemudian memberitahu, oh di wilayah selatan Jawa Barat terjadi gempa. Nanti di Jakarta itu akan ada goncangan dalam waktu 30 detik lagi gitu. Nah, 30 detik dari mulai informasi dari gempa terjadi sampai kemudian goncangan kita rasakan di Jakarta, itu kan golden time yang sangat penting untuk banyak hal gitu ya. Misalnya kalau dokter yang sedang mengoperasi, dia bisa melakukan judgement, oh 30 detik lagi akan ada goncangan kuat nih, kita mesti ngapain dulu gitu ya. Ataupun mereka yang sedang ada di MRT atau di kereta api cepat misalnya, bisa mengurangi kecepatan keretanya sebelum kemudian goncangan itu datang. Itu digunakan di Jepang ya. Jadi ketika Shinkansen lewat dan ada gelombang gempa datang, dia bisa slow down gitu. Bayangkan kalau lagi bergerak 300 km per jam, tiba-tiba ada goncangan gempa, itu bisa terpelanting dari jalur ya. Nah, jadi sistem peringatan dini gempa dalam konteks teknologi ini merupakan upaya yang sangat baik untuk mengurangi risiko. Walaupun waktunya bisa jadi sangat pendek, tapi untuk beberapa aktivitas itu penting. Kita mau naik lift atau nggak naik lift, tiba-tiba ada peringatan dini gempa, 10 detik lagi ada goncangan, pasti kan kita nggak jadi naik lift kan. Nah, itu paling tidak membangun readiness, awareness yang sangat baik. Jadi kalau ditanya
bagaimana kondisi kita saat ini, kita lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tentu saja apabila merefer ke beberapa negara, kita berharap untuk bisa meningkatkan kualitas mitigasi kita, termasuk tadi peringatan dini gempa, termasuk juga literasi ya, meningkatkan pengetahuan dari seluruh stakeholder terkait Nah, dengan potensi bencana gempa bumi. menyambung itu Prof, menyambung pertanyaan dari Maya tadi juga terkait hasil-hasil rekomendasi-rekomendasi yang disarankan yang dirasa perlu dilakukan oleh pemerintah tadi yang disampaikan oleh Prof. Untuk bisa mengamankan kegusaran yang kita rasa sekarang terhadap potensi-potensi ancaman megatrust ini, berapa nilai yang bisa dikasih upaya mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, Prof? Ya, jadi kalau saya tidak dalam posisi untuk memberikan numbers gitu ya, kalau dosen pun memang biasanya suka ngasih angka ya, tapi Bisa saya lah tidak Prof, bisa kan dosen ngasih nilai juga Prof. saya tidak bisa mengkuantifikasi itu dalam bentuk numerik ya. Tapi tadi poinnya bahwa upaya mitigasi itu adalah everybody business gitu ya. Jadi itu kewajiban semua orang, termasuk pemerintah. Nah, kalau dalam konteks pemerintah itu diantaranya yang menurut saya cukup mendesak adalah membangun sistem peringatan dini gempa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ada prasyaratnya untuk membangun tersebut, diantaranya kualitas jaringan yang semakin lama semakin baik. Yang kayak di Jepang gitu ya Prof ya? Tetapi dalam konteks masyarakat pun kita kemudian harus membangun awareness di masyarakat ya. Jadi saya seringkali melakukan, jadi biasanya sudah terjadi bencana terutama gempa bumi, kami survei ke wilayah tersebut ya. Dan kita selalu mendapatkan jawaban untuk pertanyaan, jawabannya sama untuk pertanyaan apakah Bapak Ibu, jadi kalau kami nanya apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa tempat tinggal Bapak Ibu berpotensi gempa bumi, maka dimanapun kita bertanya jawabannya itu tidak. Padahal jelas-jelas wilayah yang ditinggali itu berpotensi gempa. Jadi ada persoalan serius, yaitu prioritas dari masyarakat. Jadi ada persoalan serius meningkatkan pengetahuan dan literasi dari masyarakat. Nah, karena apabila pengetahuannya sudah terbentuk, maka kemudian pengambilan keputusan yang diambil itu akan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, termasuk prioritas-prioritas dalam membangun bangunan. Jadi seringkali kami menemukan, terutama di wilayah pedesaan, dulunya tanahnya luas gitu ya, tapi kemudian karena anaknya bertambah, rumahnya jadi banyak di suatu wilayah, bahkan kemudian pada saat mereka punya rezeki itu bangunannya ditingkatkan 2 lantai, tapi lupa dengan kualitas fondasi. Jadi naik ke atas, lupa ke bawah gitu. Dan pada saat terjadi goncangan gempa, akibatnya banyak sekali terjadi kolaps. Jadi menurut saya ini persoalan besar dari bangsa kita. Kita harus membangun upaya pengurangan risiko bencana, dan itu peran dari media menjadi sangat strategis. Baik, siap. Terima kasih banyak Prof. Yang pasti apapun usaha yang sudah dilakukan saat ini itu masih bisa terus ditingkatkan ya Prof ya, termasuk tadi membangun deteksi dini tadi. Oh iya. Deteksi dini tadi. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya. Sama-sama. Jangan kapok kalau misalnya kita minta untuk hadir kembali Detik Sore ya Prof ya. Terima kasih. Mas Edo. Profesor Irwan Meilano. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat sore, baik. Oke, itu dia ya. Seru juga ya tadi kalau mendengar yang Prof. Irwan sampaikan bahwa sebenarnya awareness ini bisa dilakukan atau diterapkan dengan cara yang sangat simpel gitu ya. Membagi informasi di antara komunitas-komunitas kecil gitu ya yang ada di sekitar kita. Termasuk juga dengan ya kalau misalnya punya grup WhatsApp ibu-ibu arisan gitu-gitu kan ya. Atau mama-mama nungguin anak pulang sekolah gitu kan. Benar, itu kayaknya Iya bisa kan, ada dibangunkan tuh untuk biasanya membangun grup literasi tadi ya. grup-grup kayak gitu tuh biasanya ada untuk berbagi informasi biasanya. Nah, itu informasi soal kegempaan. Kita juga mau kasih informasi soal apa yang saat ini terjadi di Istana Negara Detikers. Jadi kita akan bergabung dengan Istana Negara sesaat lagi karena baru saja berjalan upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia. Presiden Jokowi akan menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Nah, para penerima anugerah ini berasal dari kalangan menteri dan juga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, ada pejabat lembaga tinggi negara juga, ada pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan juga non-kementerian, ada pejabat TNI dan Polri, dan juga ada WNI dengan latar belakang profesi dan juga budayawan. Jadi ini memang kerap kali ya dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelum upacara kemerdekaan tuh biasanya begitu, ada tanda-tanda jasa dan kehormatan yang diberikan begitu dari Oh, pemimpin negara betul. kita. Apalagi ini jelang dari masa pemerintahan beliau, begitu kan ya. Baik, Oke, apakah kita sudah bergabung? bisa langsung saja kita bergabung ke Istana Negara saat ini yang sedang melakukan upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Yes, welcome back to Detik Sore, nggak cuma ore-ore. Hampir aja gue cosplay jadi ibu kos di Kung Fu Hustle ya. Sore sudah semakin dekat mendekati petang ya. Kita artinya akan bertemu kembali sama NTMC Polri karena biasanya kalau di jam 5 kita akan bertemu untuk kedua kali. Ada. Ada. Kali ini bersama Brigadir Ade Cynthia Lubis. Oh, nggak ada Lubisnya. Selamat sore Brigadir Ade. Halo, selamat sore Edo dan Mae. Udah Brigadir, pindah. wow. Brigadir Ade mau diberikan nama belakang sama Edo nih. Itu potong ikan mas biasanya kalau kasih Mario. Nainura ya, Nainura. Nainura. Emang makanan Jepang. Kok Brigadir Ade tiba-tiba udah ada di studio sih? Bukannya tadi di pinggir jalan? Bisa bergerak bukan lah. sulap, Masa bukan nggak bisa sihir. bergerak? Wow, secepat itu kah? Bahkan riasannya juga berubah langsung loh, Ini langsung secetar natural itu. tahu, ini nggak pakai makeup kan? Natural kan Brigadir Ade cantiknya.
Enggak. Tersipu malu beliau. Baiklah, Sapu-sapu ya. langsung saja Brigadier Ade silakan. Hari ini akan laporan di berapa titik di jam 5 Ada ini? 4 titik. Banyak ya. Baik, silakan langsung saja laporannya Brigadier Ade. Baik, terima kasih Edo dan Maya. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan baik dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, namun terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tetap bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang, arus lalu lintasnya terpantau terjadinya peningkatan volume kendaraan, begitupun dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani, juga arus lalu lintasnya sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini, serta bagi kendaraan yang akan masuk ke jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Bahwa terlihat pelambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan masih dapat maju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Maya di studio. Terima kasih Brigadier Ade yang cantiknya natural sekali. Ya, suaranya juga sangat lembut, penjelasannya juga sangat bisa diterima dan dipahami. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dan kesegaran pada kita sore hari ini jelang-jelang sunset. Ya, semoga yang mendengarkan bisa terbantukan ya laporan lalu lintasnya. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan lagi. Brigadier Ade, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih semua. Gemes banget. Dari Gimana? Brigadier Ade, kita menuju yang rambut panjang lainnya. Ini kebalik ya, yang cewek rambut bondol, yang cowok rambutnya gondrong. Tapi yang gondrong yang satu ini jadi favorit kita nih. Selalu, karena calon wali kota Solo. Wih, apakah betul? Mari kita tanya langsung ke Mas Rovik. Rovik. Selamat sore Mas Rovik. Selamat sore Mas Rovik. Halo, Sehat kah? Mbak Mai, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana proses pendaftarannya lancar Mas Rovik? Baru ini Belum. masih menunggu. Belum dibuka. Daftar sekolah sudah Oh iya benar dong kalau belum dibuka sekolah. ya. Tapi masih terus Kalau berproses daftar ya Mas sekolah Rovik sudah ya. Berproses. Oke, Mas Rovik, kita akan membahas lagi-lagi dari Pati yang akan kita bahas ya. Emang sebelumnya apa dari Pati yang kita bahas? Sama Mas Rovik nggak sih yang kita bahas yang soal Iya yang ini loh, bus rental itu loh. Iya yang Oh itu iya loh. benar. Oh itu di Iya, Pati Pati juga ya. Iya di Pati juga. Bukan di Pati Ukur tapi.
Beda lagi. cerita ya. Itu sama Edo atau sama Afif ya? Saya sama Afif deh. Kayak saya selalu banyak berganti-ganti pasangan gitu ya. Yang penting play safe aja ya. Apa sih? Iya, play safe. Iya Main dong. aman. Oh enggak, kalau yang ini harus brutal. Yang ini kita harus tanya dengan brutal supaya kita mengetahui jawabannya secara pasti dan presisi. Begitu ya nggak Mas Rofik? Lah ya saya masih di bawah umur soalnya belum. Ya. Seriusin Mas Rofik. Mas Rofik, ini kita to be serious lah, on a brighter note. Ini kan ada kehebohan, ada mama yang siram karnaval di karnaval Sound Horeg gitu yang ada di Pati. Aduh. Tapi saya sendiri belum tahu nih karnaval Sound Horeg itu apa sih Mas Rofik? Ini agenda tahunan kah atau seperti apa? Animonya di Ya masyarakat itu kan emang gimana? sebenarnya terkait sama tadi kan bicarain gempa kan. Kalau gempa itu kan memang suaranya hur. Itu jadi akhirnya namanya jadi Sound Horeg itu. Itu sebenarnya apa ya, kegiatannya itu sebenarnya kegiatan sedekah bumi gitu kan. Kegiatan sedekah bumi yang apa ya karnaval tingkat desa yang rutin tiap tahun sehabis panen gitu. Lah ada tradisi di sana itu yang sekarang lagi itu memang penggunaan sound horeg. Jadi truk dengan membawa peralatan sound system dengan bassnya yang menggelegar gitu kan. Maka menggelegar itu bikin guncangan, makanya namanya sound horeg gitu. Itu sebenarnya lebih ya memang budaya pesisiran kan ya. Kalau pesisiran kan orang suka dangdut segala macam. Tapi kalau untuk penggunaan sound horeg itu sebenarnya lebih terpengaruh dari Jawa Timur. Sana kan dekat dengan Jawa Timur kan. Di Jawa Timur itu banyak persewaan sound system untuk konser dangdut seperti itu. Lah di sekitar Pati, Kudus itu akhirnya kalau ada acara sering menyewa sound horeg itu. Jadi nggak statis ditempatkan di suatu tempat, tapi dibawa pakai truk gitu dan arak-arakan ya dengan membawa genset. Nah ini di acara karnaval sedekah bumi ini ada beberapa peserta yang kemudian tertarik membawa sound horeg ini untuk memeriahkan gitu. Ini biasanya kalau yang ramai itu untuk takbiran, Mas. Mbak Mai, Mas itu untuk takbiran itu biasanya mereka menyewanya pun biasanya menyewa di Jawa Timur karena memang yang banyak usaha persewaan sound system ini di Jawa Timur. Tapi kalau di Pati ini memang biasa untuk karnaval, jadi ya itu tadi dipakai puter-puter terus biasanya ya misalnya lagu-lagu yang memang full bassnya itu memang pol gitu kan, jadi bikin horeg, bikin ini apa namanya, lagunya biasanya dangdut ya Mas ya, koplo. Biasanya dangdut koplo seperti itu. Gimana Mas biasanya lagunya Mas? Coba nyanyi dikit Mas biar bisa kebayang gitu Mas, biar kita nyampe sini getarannya. Ini malah dada saya yang bergetar-getar ini Mas. Oke, Mas Rofik, ini kan beritanya ada emak-emak nih yang ngerasa keganggu, terus akhirnya sampai nyiram, terus adu mulut juga gitu kan ya. Emang efek apa yang ditimbulkan atau yang dirasakan sama si emak-emak ini sampai akhirnya melakukan tindakan yang agresif itu, Mas? Ya memang karena ini apa namanya peralatan sound untuk konser dan dibawa keliling, mungkin saya sendiri bisa membayangkan ketika ini lewat di depan rumah saya yang kecil yang ini kaca-kaca pasti bergetar itu udah pasti kaca-kaca bergetar, barangkali juga kalau getarannya memang apa namanya memang kuat mungkin barang-barang bisa jatuh kan, semacam itu. Nah ini kebetulan posisinya itu ya sebenarnya kan karnaval kan berjalan kan, cuman kebetulan pas lewat di depan rumah si ibu ini pas jalannya agak macet dan mereka harus berhenti gitu. Mereka harus berhenti dan emak-emak itu memang ya sejak awal dia memang sudah merasa terganggu, apalagi ini berhenti nih apa namanya
truk yang membawa sound horeg ini. Makanya dia emosi dan melampiaskannya dengan menyiram air dengan selang gitu kan. Sebenarnya ini nggak kena sound sistemnya sih, kenanya truknya. Cuman kan karena sound system ini memang sangat mahal ya. Biasanya sewanya kalau saat takbiran kita pernah tanya-tanya di sekitar Pati Kudus itu kalau nyewa sound horeg untuk takbiran itu berapa? Itu sampai 40 juta sampai 50 juta loh, Mas Edo, Mbak Mai. Jadi memang mahal dan itu peralatan mahal. Peralatan mahal yang nggak boleh kena air juga gitu. Maka kita juga bisa mungkin yang membawa sound system ngamuk itu juga mungkin ya memang karena ini harganya sangat semahal itu, sewanya aja 40 sampai 50 juta berarti. Jadi ada yang rusak Mas setelah disiram kemarin? Kebetulan sebenarnya enggak, karena hanya terkena bagian luar dan roda kan sebenarnya. Dan airnya juga bukan air yang deras gitu. Cuman tindakan si ibu ini pada akhirnya sudah langsung memancing ini emosi ganti dari pihak sound horegnya juga, karnaval, panitia terutama yang bertanggung jawab di sound horeg ini, karena ya harganya yang memang sangat mahal itu. Dan akhirnya terjadi ya adu mulut cekcok, sehingga karnaval yang awalnya cuman acara kelas desa kan, yaitu sedekah bumi itu malah justru pada akhirnya viral dan perhatian nasional jadinya ya. Perhatian nasional semacam itu. Oleh warganet. Jadi Mas ada upaya untuk minta ganti rugi kah dari pihak karnaval atau sound horegnya? Sebenarnya karena tidak ada kerusakan ya, dan waktu itu memang karnaval itu kan memang sebenarnya itu acara budaya semacam itu. Jadi ketika terjadi keributan pun pada akhirnya panitia dan kepolisian setempat sudah langsung mengupayakan agar tidak terjadi persinggungan yang lebih panas. Apalagi sebenarnya juga tidak ada kerusakan, itu sama-sama hanya meluapkan emosi. Alhamdulillah akhirnya sehari berikutnya setelah mereka bisa bertemu satu meja di balai desa, pada akhirnya ya mereka saling bermaaf-maafan. Berdamai akhirnya. Berdamai. Jadi joget bareng nggak Mas? Ya. Harusnya langsung setelin house musik ya. Iya. Ini adalah sebuah sign, sebuah pertanda bahwa jangan macam-macam sama emak-emak. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di muka bumi adalah emak. Gue setuju sih. Apa? Ras terkuat di muka bumi mama Ya tuh gue setuju. In a good way, in ya. Karena mereka yang merasakan guncangan terdahsyat yang pernah ada di dunia yang dirasakan oleh umat manusia itu melahirkan anak kan. Oh iya. Begitu. Nice. Sweet. Setuju ya Mas Rofik ya? Setuju kalau saya. Setuju lah, kalau enggak Mas Rofik nggak dibukain pintu nanti. Iya, makanya soalnya istri saya juga nonton ini, kalau bilang setuju pulang bisa diamuk saya. Waduh, diamuk masa ini lebih parah daripada diamuk masa ya ini ya. Tapi itu Mas, dengan kejadian itu kan artinya sebenarnya dari pihak-pihak sekitar juga harus lebih aware gitu ya kalau ngelewat di rumah warga gitu, apalagi rumahnya kan bukan rumah baru yang mungkin kuat terhadap guncangan gitu ya Mas ya. Apakah ini ada perhatian khusus dari masyarakat setempat supaya hal ini tidak terulang lagi? Atau ada evaluasi kali ya dari karnaval? Kalau dari polisi sendiri sudah mengeluarkan himbauan juga, karena di daerah Pati dan sekitarnya kan dalam waktu dekat juga akan ada acara-acara di tingkat desa kan, saparan ini, karena ini bulan sapar atau safar biasanya mereka ada kegiatan-kegiatan serupa di bulan-bulan ini. Makanya dari Polres Pati juga mereka juga mengeluarkan imbauan ya, misal pun memang membawa sound horeg ya jangan di style pol kan sebenarnya begitu. Ada kok sebenarnya alat untuk mengukurnya. Kalau di Jogja itu kalau pas pas takbir keliling gitu juga banyak yang bawa sound horeg, biasanya petugas mengawasi dengan membawa sound untuk alat untuk mengukur desibelnya biasanya gitu. Kalau sudah terlalu kencang ya tolong turunkan sedikit. Sebenarnya ada alat itu dan mungkin ya sudah mulai juga diaplikasikan oleh
Pihak karnavalnya ya. petugas apalagi di daerah pesisir itu kan memang hawanya itu asiknya untuk joget karena anginnya kan gede kan. Benar. Yang gitu tuh. Tapi sepakat sih karena untuk mengantisipasi yang namanya polusi suara juga yang akhirnya ya Mas Rofik ya. Betul, supaya betul. bisa nyaman gitu sama semuanya. Atau mungkin ganti playlist kali ya. Jadi dari koplo mungkin jadinya R&B kali. Jadi bassnya tuh kayak dem. Itu nanti tergantung usia itu nanti. Tergantung usia. Makasih Mas karena kalau Rofik, musik kan tergantung iya usia. selera betul. Kalau Tapi ini seleranya akhirnya macam-macam ya. Oke. Tapi ini kita simpulkan berakhir dengan damai ya Mas ya. Alhamdulillah bisa damai, ibu-ibunya, mak-maknya juga akhirnya ya bisa mengerti itu kegiatan desa, kegiatan bersama sebenarnya. Yang membawa sound horeg itu hanya ingin memeriahkan dan yang bawa sound horeg juga ya nggak ada kerusakan apapun sebenarnya dari. Ya untungnya begitu ya. Iya cuman khawatir lah itu barang mahal. Benar, karena kalau misalnya sampai jadi kerusakan, wah panjang lagi itu urusan pasti. Oke, Iya, baiklah. betul. Mas Rofik, terima kasih banyak laporannya unik sekali dari sound horeg yang ada di Pati ya. Kapan-kapan mungkin kita mampir langsung ke karnaval sound horegnya untuk adu battle sound gitu. Wih. Kenceng-kencengan Langsung bass. joget sama bawa icik. Oh iya benar. Oh itu Icik. adik-adikan kita, Benar. andalan kita semua ya. Oke, terima kasih Mas Rofik. Kita punya itu juga Mas. Iya. Terima kasih banyak Mas Rofik. Anyway, sehat Oke, selalu. terima kasih. Sampai berjumpa di lain Iya. kesempatan. Selamat bertugas kembali Iya. Mas Rofik. Bye-bye. Ngomong-ngomong soal emak ya, gue punya cerita. Apa lagi soal mama nih? Tadi pas berangkat, kan tadi terjadi sebuah miskomunikasi antara gue Dan dan driver. tim dan driver terutama gitu kan. Akhirnya yaudah gue naik ojek nih. Oke. Berinisiatif gue supaya cepat karena biasanya tuh di pertigaan atau persimpangan dari Kalibata itu macetnya luar biasa kan. Lampu merah itu Jadi tahu dari kan. stasiun ngambil Gojek langsung. Ojek langsung. Langsung ambil ojek online nih. Nah, pas ketemu persimpangan di lampu merah itu, belok kiri itu kan langsung ya. Belok kiri itu Iya. langsung. Nah, kebetulan gue ngambil yang jalur yang tengah tapi agak ke kiri dikit. Karena Oke. dia jalur ke kirinya tuh banyak ketutup sama mobil dan Mobil-mobil yang motor lagi gitu. ngantri ya. Ada satu motor yang berhenti tepat di belokan itu. Sehingga menghalangi. Nah, yang bawa motor ini adalah bapak-bapak membonceng seorang ibu-ibu, seorang emak-emak. Sorry to say, dia nggak pakai helm. Oke. Dia nggak pakai helm dan dia kan jelas menghalangi jalan. Begitu ada motor yang mau belok, si motor ini bilang, ya aku kurang paham tapi kayaknya ya udah lu minggir gitu intinya karena lo menghalangi jalan. Tahu apa yang terjadi? Gue kan ada di sebelah ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu tuh teriak marah-marah What ke did she say? ini aku nggak tahu apa. Pokoknya dia kayak teriak gitu kayak, woi apa gitu. Oke. Padahal yang Menggerutu salah gitu ya? iya, padahal yang salah kan dia kan. Terus ada motor lagi lewat dan si driver motornya ini tuh nggak nge atau gimana gitu ya, nggak bergerak sama sekali karena memang Iya. jalanan penuh macet gitu kan. Terus ada lagi motor yang lewat, marah lagi itu si motor, si ibu-ibu marah lagi. Gue bilang dalam hati, pengen gue colek tuh, Bu, ibu yang salah gimana ya, ibu yang marah-marah geser kek atau belok kek, maksudnya jangan menghalangi Tapi lo jalan udah kadar orang duluan kan. sama suaranya ya. Iya suaranya kenceng banget guys. Gue yang pakai helm Iya, aja iya, terdengar iya. suaranya kayak woi apalah dia bilang. Ketika itu, di nggak Pati tahu. ada sound horeg, Oh nah my di God. Kalibata ada sound battle. Ada sound battle dari emak-emak dan para pengendara motor. Para pengendara motor versus emak-emak. Iya. Dia nggak pakai helm lagi. Ya Lo Allah. ingat nggak atau pernah nonton nggak video viral yang Glenn Fredly sama Tompi lagi nyanyi di stasiun MRT, terus ada mama yang lagi mau motret, terus berantem sama penonton yang lebih muda, terus si mamanya tuh sikut-sikutan gitu Ya sama dia, ampun, padahal dia yang segitunya. salah sebenarnya. Nggak Habis itu tahu dilerai lagi. sama Tompi sama Glenn, habis itu mereka diajak nyanyi Joget, berdua, nyanyi ya, bareng. dirangkul. Akhirnya damai. Ya, itu salah satu kemunculan mama memvalidasi dirinya sebagai salah satu rasa kuat di bumi. Oh my god, aku baru menyaksikan terlepas dari emak gue yang suka mukul ya. Wow. Maksudnya kalau mama kita di rumah kan ya emang begitulah ya namanya emak-emak udah didikan. bawel apa didikan militer kalau mama Iya, saya didikan itu. kolonial ya. Kolonial. VOC mode. VOC saya didikannya. Nggak ada gentle parenting di zaman saya ya. Apa-apa diteriakin, apa-apa ditimpuk gitu kan. Aduh, Tapi ya jangan sampai pokoknya itu
atas dasar didikan gitu ya, apa Iya, namanya, bener. sentuhannya. Ih, Bukan betul. gara-gara anarkisme. Iya beda loh. Seperti yang viral sebelumnya ini juga baru-baru ini. Ini bener-bener nggak cuma. Emosi ngeliat Ini videonya. KDRT nih, ini nggak ada pembenaran sama sekali. Ya. Kita titip, bukan kita titip, banyak orang yang nitip di kolom komentar Iya. netizen ke Silahkan. para napi yang Iya, ada dari di dalam. Apa itu titipannya kita nggak tahu lah. Pokoknya dipersilahkan. you do your job gitu katanya begitu. Oke, Detikers, kita mau break dulu. Nanti kita akan sampaikan informasi lainnya sebelum kita ke Sunset Talk. Tapi jangan kemana-mana. Nanti habis itu kita balik lagi ya. Yes. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma Ore-ore. Kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Edo, ada lagu yang nyangkut di otak lo nggak saat I ini? don't wanna give up. I don't wanna give in. Dum. Everybody sing. One love for the mother's heart. One love. For the times we've cried. One love. Gonna stay alive. I I will survive. One love. Yeay, udah. Kayak bocil ya. Kenapa tiba-tiba nanya ada satu lagu yang terbersit? Iya, karena tadi Edo tiba-tiba mengajukan ide konten gitu. Harus Terus banget dibawa. iya, terus aku pas ngecek Reels ternyata ada satu lagu yang lagi naik daun udah beberapa waktu ini, beberapa hari ini karena Hey, menjadi hey. soundtrack dari itu kan. Wolverine. Yes, Deadpool and Wolverine. Deadpool and Wolverine. Itu Jadi lagunya banyak bahkan yang- sampai nembus billboard lagi setelah sekian lama enggak. Iya, bahkan account dari NSYNC sendiri itu ada posting cuplikan dari orang-orang yang melakukan dance itu dan Iya. dia captionnya adalah kayak so this moves called Deadpool dance gitu. Padahal ibu-ibunya bilang, wah ini mah udah jauh lama terkenal sebelum Deadpool justru. Gen Z yang ada di klip-klip ini nggak mungkin tahu lah lagu bye-bye. Tapi justru seru gitu. sih, jadinya ada video-video ibu dan anak gitu-gitu. Iya, bener, Dengan orang macem-macem tuanya ya. mereka jadinya ngedance bareng. Jadi ada bonding gitu. Dia ya. persatuan antara si Deadpool dan juga si NSYNC. Iya, sebagai fans Justin Timberlake bikin dong. Gue kan Justin Timberlake bukan NSYNC. Tadi bilangnya mau jadi Justin Iya. Timberlake. Kita bikin. Oke, nanti ditunggu ya Detikers, nanti akan ditayangkan SOT-nya di Detik Sore. Enggak ya. Akan ditayangkan di Reelsnya Anita Maya 11. Jangan lupa follow. 11 itu apa sih maksudnya? Ya 11 aja gitu. Apa? Iya betul. Oh, tanggal lahir. Sangat obvious ya. Kenapa nggak 11, 10, 19, Panjang ya. 7? Itu biasanya gitu. itu biasanya ID dari mama Facebook ya. Kebetulan Oh, saya iya. emak-emak Jadi Instagram. pakai tanggal lahir aja ya. Iya, pakai tanggal Itu lahir aja. ditajab Lebih dulu. simple. Tadi Ardo nanya, kelahiran 72. Iya. Iya. 72. Kenapa? Kenapa emangnya? Ada masalah? Dengan kelahiran 72 ada Nggak masalah? kelihatan kayak 72 kan, tapi lebih kayak 63 gitu. Adalah age is just a number katanya. Yang menentukan kedewasaan kita itu bukan umur guys, tapi realisasi akan rencana-rencana Gue itu. nunggu nih, gue tungguin ya, gue pantau dia mau ngomong Sama apa. kayak orang yang satu ini, umurnya tidak mencerminkan kedewasaan yang dia miliki. We can't see it, tapi kita coba baca yang ini dulu, Mas Yansa. Jadi ada kasus KDRT yang kemarin juga sempat viral dan akhirnya singkat cerita sang pelaku ini sudah mengamankan, yaitu Sudah Armor diamankan. Toreador. Iya, polisi sudah mengamankan Polisi pelaku. sudah mengamankan Armor pelaku. Toreador, pelaku KDRT kepada istrinya Cut Intan Nabila dan juga ke anaknya juga ya. Sempat Iya, nyenggol anaknya juga yang sempat di video kesenggol. tersebut. Mm-mm. Katanya sih Armor Toreador ini melakukan KDRT karena ketahuan nonton film porno. Tapi keterangan Armor ini tidak serta-merta dipercaya sama polisi. Polisi akan melakukan cross check juga kepada istrinya, istri yang bersangkutan Cut Intan Nabila yang selaku korban. Nah, Armor sendiri mengaku sudah lebih dari 5 kali melakukan KDRT ke sang istri dan juga anaknya sejak tahun 2020. Walaupun netizen di kolom komentar bilangnya gak mungkin cuma Nah 5 itu. kali. Bahkan kalau misalnya dibilang lebih dari 5 kali bisa jadi puluhan dong. Ya Karena dari 2020 Nah loh, itu. 4 tahun.
Dan kenapa ya nggak ngomong dari dulu, itu ada penjelasannya Nah, nggak sih? itulah dia. Mungkin Armor punya rahasia Cut Nabila yang disimpan sehingga kayak Anda berkonspirasi. tapi gitu ya, kita turut berempati atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kembali terjadi dan terungkap ke publik ini. Kita harapkan ini bisa diadili seadil-adilnya supaya para bukan calon ya, yang berpotensi melakukan KDRT di rumah tangga tuh bisa ngelihat ini sebuah peringatan keras gitu. Jangan sampai Betul. melakukan ini karena kamu akan mendapatkan ini gitu. Betul, ada efeknya, ada efek Iya, jerah yang efek jerahnya. diberikan gitu. Dan memang agak susah ya kita kalau untuk menilai orang dari luarnya aja, apalagi baru pacaran gitu. Karena biasanya pacaran tuh mengcover segala sesuatu dengan manis begitu kan. Gak tahu pada saat sudah berumah tangga, you are mine, I can do whatever I want. Oh my god, itu udah kayak tidak. Ini juga jadinya orang-orang bilang marriage is scary. Itu trendingnya Iya, hashtagnya ada. trending lagi. Betul. Is it Sometimes yes. is it true? Iya, That marriage is sometimes ya. scary. Iyalah. Karena dinamika kehidupan itu kan ya, you cannot expect setiap hari kayak sweet Iya. and everything Kayak pacaran tuh beda gitu. banget lah pokoknya Beda pas nikah banget ya. gitu. Kenapa? Oh, Lagi sweet di Lombok ya, mohon maaf ada ya. maunya mau beli motor katanya beliau. Iya, jadi manis-manisin dulu sama istrinya. Iya, soalnya kalau gitu. pakai mobil kebanyakan mengotori udara lingkungan. Ya Allah. Itu Lama terlalu ya. banyak terpapar angin ya. Terlalu Iya, iya. panjang. Ini ada update juga nih, Do. Apa? Ada update juga terkait dengan 17-an. Terkait dengan 17-an. Ini baru aja ada update-nya. Apa itu? Ternyata ada aturan yang diterbitkan BPIP mengenai aturan pakaian paskibraka nih. Wih. Nggak ada soal jilbab katanya. Coba ya aku bacain sedikit ya. Iya, Mungkin ini ini kita viral update. juga di thread. Kita update jelang-jelang 17-an karena ini kan udah tanggal berapa guys? H-3. Oh my god, sebentar lagi. Aku akan menjadi Sri Kandi. Aku akan menjadi Pak Raden. Ya. Kebalik ya. Oke. Oke, yang ini jangan sampai kebalik beritanya, Detikers. Apa. Dengarkan dengan seksama. Jadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2024 ini kan lagi disorot nih ya, karena nggak ada yang menggunakan jilbab atau hijab nih. Jadi ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sorry. Salah sound effect. Ternyata Gitu harusnya. Ternyata menerbitkan aturan terkait pakaian paskibraka nih, udah ada aturannya. Jadi dalam SE nomor 128/00.01/2024/WK.BPIP yang kalau kita lihat di situs BPIP sendiri itu tertuang aturan tentang pembentukan paskibraka tahun 2024 ditujukan kepada gubernur dan wali kota seluruh Indonesia. Jadi kalau dikutip nih Detikers ya, sehubungan dengan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024, kami sampaikan yang pertama dimohon kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk segera membentuk panitia pelaksana pembentukan paskibraka dan melaksanakan pembentukan paskibraka. Oke. Nah, seperti itu. Dan di SE ini diatur mengenai tata pakaian paskibraka. Jadi aturan ini ada di bagian lampiran persyaratan calon paskibraka nomor 10. Jadi standar pakaian paskibraka ini tertuang dalam surat keputusan ini mengenai standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Nah ini ada banyak sih sebenarnya ya Detikers ya. Jadi itu menjawab dugaan larangan paskibraka berjilbab ya? Aturan tersebut. Iya betul. Ada macam-macam nih. Jadi dari tata pakaian ini pakaian paskibraka putra mengenakan pakaian celana panjang dan baju lengan panjang putih. Kalau putri mengenakan rok panjang. Aduh ini tertutup lagi sama ini. Gimana sih? Mau baca takut salah gitu ya. Nah itu bisa dicek. Kemudian yang ketiga nih kelengkapan seragam atribut paskibraka. Ya. Ada setangan leher merah putih, sarung tangan, kaos kaki, sepatu pantofel. Banyak lah pokoknya. Detikers bisa cek aja beritanya di Detik News ya untuk lebih lengkapnya. Karena ini saya agak terkendala sedikit ya dengan banyaknya Informasi yang pasti adalah Kepala BIP
BPIP, BPIP. Badan Ideologi Pancasila, Pak Yudian Wahyudi udah memastikan bahwa tidak ada larangan menggunakan jilbab. Nggak Yudian ada. menyebutkan para paskibraka putri ini sukarela mengikuti aturan terkait pakaian yang sudah disampaikan oleh Maya tadi, bahwa memang penampilan paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Jadi memang tidak ada yang melepaskan jilbab ya. Betul. Larangan untuk bisa menggunakan jilbab Iya. gitu. Tapi kemarin-kemarin ada itu loh, aku baru lihat kemarin sih Do ya, ada satu video tentang salah satu mantan paskibraka wanita yang membuat satu statement yang agak mendapat sorotan dari masyarakat juga sih. Aku lupa namanya that? siapa, tapi dia bilang gak usah jadi paskibraka gitu. Nggak usah. Kenapa? Ketika ditanya kenapa nggak usah jadi paskibraka, setiap hari dijemur, setiap hari tuh harus ikut latihan apa segala macem. Terus kalau nggak salah dia tuh sempat bilang juga kalau dia tuh harus dikasih banyak makan untuk menambah berat badan supaya dia tuh nggak jomplang sama teman-teman yang lainnya. Maksudnya kayak banyak aturan-aturan yang harus dia dan peraturan itu ketat banget, strict banget yang harus mereka patuhi gitu. Jadi ada kayak kenapa nih gitu melarang, kayak jangan jadi paskibraka nanti. Hah? Nasional kayaknya dia itu. Tapi iya, orang-orang mah semua siswi SMA se-Indonesia itu pasti bermimpi menjadi paskibraka Betul, nah nasional. itu dia yang menjadi sorotan netizen juga, akhirnya memberikan banyak komentar yang beragam gitu, karena kenapa dia melarang, kan ini suatu prestasi, kalau memang ada aturan dan lain sebagainya itu kan menjadi sebuah resiko juga dan supaya bagus juga kan. Dan gua sebagai orang yang juga mengikuti ekskul paskibra atau pasukan khusus ketika SMA merasakan banyak banget manfaat ketika ngikutin ekskul ini gitu. Ya kan? Termasuk nggak usah ke nasional, ke kota, ke provinsi aja juga udah bagus banget pengalaman yang dapat gitu. Bicara soal paskibraka nasional, ini juga ada komentar begitu ya dari para tokoh nasional nih. Kalau kita bacakan nih Detikers ya. Oke, ada komentar yang pertama ini dari Pak Lukman Saifuddin. Yes. Ya, beliau mengatakan, mantan Menteri Agama ya. Beliau mengatakan larangan kenakan jilbab bagi perempuan paskibraka 2024 adalah kebijakan yang berlebihan dan melampaui batas. Itu kebijakan ekstrim dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. #moderasi beragama. Tuh, ada komentar juga dari siapa? Ada komentar lagi dari Kolil Nafis, @Kolil Nafis. Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama. Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka atau pulang aja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya. Betul. Kemudian Andre Rosiade juga mengungkapkan gitu ya isi hatinya, mengatakan bahwa isu dugaan larangan hijab bagi paskibraka sampai juga ke telinga anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Oh enggak, ini beritanya ya. Andre meminta BPIP untuk mengklarifikasi polemik ini dan beliau juga menuturkan telah menghubungi Menpora Dito Aryo Tejo mengenai isu ini, dan dari informasi yang diterima Andre menyebut kewenangan Kemenpora terhadap paskibraka ini udah pindah ke BPIP per 2022 ya. Betul. Dan terakhir dari Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR kita, nge-tweet juga, sangat disesalkan pelarangan quote and quote berjilbab bagi 18 paskibraka di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang kabarnya atas arahan dari BPIP. Bila demikian, agar BPIP mencabut arahannya itu. Paskibraka berjilbab sebelum ini diperbolehkan karena itu juga pengamalan Pancasila. Ya. Karena memang pengakuan dari BPIP sendiri yang dilakukan oleh BPIP aturannya adalah cuma untuk pengukuhan doang katanya. Tapi untuk selain daripada itu tidak ada larangan katanya begitu. Jadi ini sudah ada klarifikasinya ya. Hanya dilakukan saat upacara pengukuhan dan hari ulang tahun kemerdekaan
Republik Indonesia. Katanya Oke, begitu. semoga ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan gitu ya, dan adik-adik kita juga yang berjilbab mempunyai kesempatan yang sama gitu. Iya dong. Bineka Tunggal Ika kan. Iya dong. Itu dia. Ya. Detikers. Ada Sunset Talk sebagai segmen terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di Detik Sore kali ini. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Firman Marihot. Kita akan belajar lagi soal investasi. Kali ini buat semua teman-teman kita yang kelas menengah ngehe. Kita akan kasih atau kita akan belajar bareng sama Pak Firman. Sesaat lagi Detikers. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih barengan Anita Maya dan juga Eduardo Simorangkir di Masih sini dong. Detikers. Kita masih punya waktu sekitar 20 menitan lagi. Yes. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Firman Marihot lagi di sini, Chief Digital Officer dari Investasiku, belajar investasi. Lagi-lagi belajar investasi. Kali ini judul yang dibuat itu sebenarnya membuat saya bertanya-tanya gitu. Ini yang membuat judul siapa? Aku. Ya, udah tahu aku kamu yang bikin. Aku butuh penjelasan kamu. Kenapa bilang kelas menengah ngehe? Ngehe tuh lebih ke ungkapan kekesalan. Karena Oh. kelas menengah itu mau dapat subsidi nggak bisa, dibilang miskin juga enggak gitu. Jadi kayak Oh, jadi posisinya tuh ngehe banget gitu. jadi nyebutnya kelas menengah ngehe gitu. Bisa, boleh juga begitu. Gimana? Kelas menengah? Ngehe. Ngehe lo ya gitu. Sebel gitu maksudnya posisinya gitu. Nah kita mau Oke. memperjuangkan nasib para kelas menengah ngehe Saya- ini untuk bisa naik kelas gitu. Jadi kelas menengah Cihuy. tidak ngehe. Ya. Kelas menengah cihuy. Pak Firman, Ya. there you go. Tadi soal kelas menengah ini kan kita juga singgung minggu lalu Pak ya. Iya betul. Karena keresahannya adalah juga banyak juga laporan sejauh ini kelas menengah itu sulit untuk naik kelas gitu sekarang karena biaya mahal segala macam, Betul. sementara gaji sulit Tidak untuk Betul. menyesuaikan. naik, Betul. Betul. subsidi nggak dapet, Betul. rentan masuk lagi ke jurang kemiskinan. Betul sekali. Ya, jadi kalau kita lihat kan ada data atau yang kemarin dipaparkan tuh dari kelas menengah ini yang dari 23% akan turun ke 16 atau 17%. Data pastinya saya lupa. Tapi itu menggambarkan bahwa kelas menengah ini akan turun kelas ya, jumlahnya berkurang. Berarti kalau berkurang ada yang jatuh ke miskin. Garis kemiskinan. Garis kemiskinan. Jadi kelas bawah gitu ya. Betul. Nah, ini memang setuju dengan yang tadi disampaikan sama Mas Edo. Nah, pemicunya kenapa ini bisa turun? Ya, karena tadi yang ngehe tadi tuh, ya. Ngehe bukan hanya dia yang terhimpit yang tadi Mas Edo bilang, tapi ngehe dalam perilaku yang mereka cenderung untuk hidup berlebihan yang tidak proporsional dengan pendapatan mereka. Justru Nah. itu kelas menengah Mas yang kayak gitu. Iya, Kenapa? kelas menengah. Karena mereka ketika mereka mendapatkan, sebenarnya penghasilannya cukup nih. Nah, cuma karena penghasilannya nambah, nah mereka juga gaya hidupnya juga nambah. Ya, gaya hidup nambah. Belum lagi generasi sandwich. Nah, belum lagi karena generasi sandwich Generasi. yang harus menanggung anak dan orang tua secara sekaligus. Bersamaan, Nah, ya. bersamaan. Tetapi kalau kita lihat persoalan utamanya kelas menengah ini adalah karena gaya belanja yang berlebihan. Gitu. Nah, gaya belanja yang berlebihan. Lalu gaya hidup sosial yang berlebihan. Ya, kita ambil contoh misalnya. Harus nongkrong di kafe-kafe yang terkenal. Yang lagi viral. Ngopi ya nggak usah jauh-jauh lah. Ngopi juga misalnya di Starbucks atau nggak boleh sebut Udah iklan. nggak lagi Pak. Oh boleh boleh. Karena boleh. dia mendukung Israel Pak. Oh iya iya iya. Ya, we iya, iya, against iya. them. Nah, Coffee Bean juga enak kok. Iya. nah, Tiap hari aku minum betul. Coffee Bean. Oh, mantap. nah, jadi belum lagi misalnya mereka ikut acara olahraga nih ya. Acara olahraga misalnya ke negara mana, pergi ke sana, Oh, maraton, lifestyle. lifestyle, ya. Iya. Lalu harus ngikutin gadget-gadget terbaru, acara-acara sosial berbiaya mahal. Ikut komunitas lari tapi sepatunya harus itu mereknya. Betul. Nah, rata-rata kan begitu. Iya, iya, Nah, iya. rata-rata FOMO ya, begitu. Pak ya? FOMO. Nah, seperti yang kemarin kita pernah bahas. Nah, biasanya ciri khas dari yang kelas menengah ini ya, yang tanda kutip yang tadi ngehe ini ya, salah satunya adalah mereka terjebak dengan penggunaan kartu kredit dan hutang konsumtif. Jadi yang lebih berbahaya lagi di sana. Jadi mereka sampai batas kartu kredit yang udah maksimal, bayarnya juga Minimal. Pot-potan. minimal. Iya benar. Minimal. Bayarnya minimal. Nah, Kena lalu bunga deh jadinya. nah, sehingga mereka tidak punya
dana darurat, Oke. tidak punya tabungan. Oke Mas, kita kalau misalnya mau mendeteksi diri kita sendiri, sebenarnya kita ini di kelas mana sih? Apakah memang dari lifestyle-nya atau dari jumlah pemasukannya? Nah, kalau dari kelas menengah dari data yang ada ya, data BPS, nah atau data statistik ekonomi yang membahas tentang itu berkisar 4 sampai 30 juta, itu kelas menengah. Tapi tergantung kotanya, Itu penghasilan atau Penghasilan. pengeluarannya? penghasilan. Oh, penghasilan. Nah, kalau di Jakarta tuh 7 sampai 30. Nah, kalau Surabaya tuh 6 sampai 25 ya. Nah, itu masing-masing kota berbeda-beda. Nah, kalau Jakarta 7 sampai 30. Nah, dari yang data yang kita dapat, itu kelas menengah ini pengeluarannya lebih besar daripada kebanyakan lebih besar dari pendapatannya, pemasukannya. Nah, terutama yang di tadi yang range sebelah kiri. Jadi kalau 7 sampai 30, nah biasanya yang pendapatannya kalah dari pengeluarannya ini itu adalah yang di kiri nih. Yang 7 juta pengeluaran dia 8 juta, 9 juta. Nah, kalau yang di 30 biasanya nggak juga pada batas-batas, tapi ada juga yang banyak lebih dari 30. Nah, karena mereka terjebak dengan pengeluaran yang cenderung lebih besar daripada pemasukan mereka. Jadi nggak Oke. proporsional. Oke, gimana cara kita keluar dari klasifikasi ini Mas? Kalau kita ngerasa, oh oke kayaknya gue ada di kelas menengah nih. Gimana caranya keluar supaya tidak terjerat hal-hal Turun yang kelas tadi, gitu ya. yang Oke, tadi supaya nggak turun kelas. Nah, Mas Firman katakan. yang pertama, ya, mereka harus membangun pengelolaan keuangan yang baik. Oke. Nah, membangun pengelolaan yang baik yang pertama adalah membuat anggaran dan mengelola pengeluaran. Nah, mengelola keuangan, mengelola pengeluaran yang baik itu dengan cara mengidentifikasi itu, ya, identifikasi pemasukannya berapa, pengeluaran berapa. Lalu pengeluaran yang perlu mana, yang tidak perlu mana, sehingga ada yang disisihkan, Lalu yang kedua, mengelola hutang dengan bijak. Boleh utang tapi harus dikelola dengan bijak ya. Ya. CC pemerintah. Ya. Dan juga harus produktif CC Bu Sri utangnya, Mulyani. ya Nah, kan? betul, mengelola hutang dengan bijak. Nah, kalau mau berhutang, ya berhutanglah pada yang aset-aset produktif. Misalnya rumah, atau misalnya produktif lain apa, misalnya emas. Kan sekarang banyak tuh Iya. yang Emang boleh cicil Pak emas. cicil emas dengan utang? Ada yang melakukan seperti itu. Kan kalau kita ngambil berhutang secara bijak, ya berhutanglah kepada yang sifat-sifatnya aset produktif. Kalau untuk bisnis kita berutang juga nggak apa-apa Mas? Untuk bisnis, nah selama itu memang bisnis itu untuk sesuatu yang bisa menghasilkan income, yang menambah produktivitas, ya kenapa tidak gitu loh. Pak, kalau soal emas tadi, emas ini kan bagian dari kita berinvestasi begitu ya, Betul. mengamankan aset kita. Dengan utang itu tadi Pak, emang boleh Pak? Kan katanya investasi itu nggak boleh dengan menggunakan uang. Betul. Semestinya panas kita gitu. nggak bisa berhutang Mm-mm. untuk investasi, ya. Tetapi ada banyak sekarang instrumen keuangan, ya, yang mereka menawarkan, contoh misalnya Pegadaian nih misalnya. Oke. Nah, mereka menawarkan untuk membeli emas dengan cara misalnya dicicil. Oke. Nah, artinya kalau cicil kan berarti utang kan. Kalau cicil masuknya utang gitu. Nah, kalau cicil kan berarti dia mau berutang Iya, kan. iya. Ibaratnya dia udah punya tapi dia angsur. Ya, Tapi itu utang dong. nyicil nabung Pak, bukan nyicil membayar kewajiban. Betul, nyicil nabung. Tetapi kan itu mengurangi daripada yang seharusnya pengeluaran kita kan. Oke. Nah, jadi ibaratnya ya ada utang nih yang harus kita bayar ya. Barangnya udah ada nih. Misalnya kalau kita misalnya mencicil yang emas tadi, misalnya 5 gram, 10 gram, 15 gram, ibaratnya kan barangnya udah ada nih. Nah, hampir-hampir mirip sepertinya dengan mencicil, tetapi kalau ke Pegadaian kan berarti ibaratnya kita Iya. berutang kepada Iya. mereka. Tapi itu cicilan yang tanpa bunga ya. Tanpa Berarti bunga. karena tidak ada beban tersendiri gitu. Beban kewajiban ya Pak ya. Tapi Betul. kalau jangan sampai nanti yang mungkin yang dipahami oleh Detikers, kalau misalnya mau beli emas begitu, misalnya beli emas perhiasan gitu Pak ya. Emas perhiasan terus mereka nggak punya duit, mereka ngutang, sementara bunga dari pinjamannya lebih besar dari imbal value. hasil dari Iya, si iya. Nah, Si emas. emasnya mungkin gitu pendekatannya dia beli emas pakai kartu kredit. itu termasuk utang tuh ya. Iya dong, itu kan utang. Betul. Tetapi kan dia membeli barang sifatnya tuh adalah yang lebih produktif dibanding misalnya Oke. dia berutang untuk misalnya barang-barang branded mewah yang sifatnya yang cuma berbeda buat dengan dipakai emas. aja, iya. Gitu loh. Tapi kalau emas perhiasan sama emas batangan itu value-nya pasti beda juga kan Mas? Beda. Kalau yang batangan, yang logam mulia itu biasanya kenaikannya lebih
tinggi dibanding yang sifatnya emas perhiasan. Value Kalau emas mas-mas. perhiasan kan ada biaya pembuatan Iya, yang sebagai pengurang dan lain-lain. Lebih besar yang batangan ya, Ya betul. value-nya. Ya, value-nya lebih bagus untuk yang emas batangan. Kalau tadi di awal Mas Firman bilang banyak tekanan sosial gitu ya yang membuat kelas menengah ini akhirnya mengikuti lifestyle tertentu. Apa ada indikasi atau penyebab khusus nggak sih kelas menengah ini kenapa harus merasa ada social pressure gitu untuk terjun atau untuk ikutan lifestyle ini, Mas? Ya, kenyataannya memang sekarang kelas menengah banyak yang kejebak dengan tekanan sosial dan media sosial. Iya. Right, Jadi- itu bener loh. Iya, Iya, karena iya. untuk mempertahankan supaya dikatakan saya sukses, eksis ya. Lalu supaya dikatakan saya bahagia ya dengan di mata Dikatakan, orang bukan dirasakan lain. ya. Nah, saya harus mempertahankan misalnya dengan gaya hidup atau misalnya mengikuti acara-acara sosial demi mempertahankan status sosial. Nah, biasanya tekanan terkuat itu di sana untuk kelas menengah. Nah, sehingga yang harus ada yang tadi Mas Edo bilang, sementara tantangannya apa? Inflasi, Ya. kenaikan biaya hidup yang misalnya baru-baru ini Kenaikan gaji lambat. kenaikan gaji nggak sesuai dengan Cece, inflasi gitu Cece ya. Detikom Anita Maya yang bilang ya. yang bilang lambat Edo ya. Nah, belum lagi tadi Mas Edo bilang subsidi dia nggak dapat. Ya, dia Nggak nggak bisa dapat beli pakai subsidi. Pertalite. Enggak dong. Kalau beli bensin harusnya beli yang non subsidi kan kita bukan golongan subsidi. Ya. oke. bukan Kalau golongan beli subsidi. kalau pakai tabung gas harusnya nggak boleh yang 3 kilo karena itu kan Aku buat udah yang nggak pakai gas subsidi. melon, udah enggak. Sementara yang itu Justru. harganya tetap tuh. Iya. Ya, itu tetap. Tapi yang kelas menengah harganya kan malah naik. Kita ambil contoh yang baru-baru ini BBM naik. Iya benar. Oh, saya Pertamax. menggunakan subsidi, Pak. Ah. Subsidi karena saya pakai transportasi umum. Transportasi umum kan menggunakan subsidi dari pemerintah. Ya itu kan untuk umum, bukan Salah satu untuk subsidi yang saya personal kan. nikmati. Iya. Gak Kenaik- apa-apa kalau itu. Untuk Biaya umum. pendidikan tuh udah pasti mahal. Betul. Naiknya signifikan setiap tahun. Betul. Ntar lagi tahun depan ada PPN naik 12%. Wow. Betul. Nah, Jadi nggak sih itu? Nah, tekanan sosial kelas menengah, tekanan Ada di situ biaya hidup ya. di kelas menengah akan lebih sulit. Jadi ruang gerak finansialnya, keuangannya lebih sempit gitu loh. Tekanan finansial lebih sulit, tekanan sosialnya juga jadi lebih sulit Tinggi. karena ada media sosial tadi. Benar. Betul. Sehingga apa-apa harus diikutin gitu Pak ya. Betul. Makin susah dong Pak kalau kita yang ada di kelas kita, yang ada di kita. Pede banget. Beda banget. Bagi yang berada di kelas menengah ini lebih susah dong Pak kalau mau self reward gitu. Sebenarnya self reward boleh ya, cuma mungkin jangan berlebih-lebihan. Jadi fokus pada gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan, lalu fokus pada hal-hal yang penting. Ya, jadi tujuannya ya tadi kita harus bisa mengelola keuangan secara baik. Yang tadi kan kita harus tahu ada inflasi, ada kebutuhan biaya hidup yang terus naik, lalu harus mengelola keuangan dengan baik, mengelola utang dengan bijak. Lalu yang berikutnya, lah kalau utang udah mulai dikurangi, ya berikutnya supaya naik kelas, ya mulai bangun dana darurat. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita punya bantalan finansial ketika memasuki keadaan darurat. Nah, lalu yang lebih penting untuk bisa naik kelas tadi, ya kita harus mulai masuk ke investasi. Nah, sehingga biaya untuk investasi ini supaya bisa bertambah dan terus bertambah, ada dana yang diinvestasikan, ya jangan sampai cenderung pada perilaku yang gaya hidup yang lebih besar daripada pendapatan. Lebih Ya, besar nggak proporsional. pasak daripada Daripada tiang. Betul. Iya, iya. Betul. Ya. Ada formula idealnya nggak Pak? Dalam sebulan Investasi. kita Oh, bisa menghabiskan uang pendapatan kita itu berapa maksimalnya? untuk maksimal. mengatur Ah, keuangannya Iya, supaya cash gimana? flow-nya benar Hmm. gitu. Nah, yang idealnya 50%. Jadi Untuk- 50% dari pendapatan kita yang boleh dibelanjakan. Betul. 50%. Tapi kalau misalnya dia lebih ke yang rata kiri, Oke. ya. Tadi yang misalnya kelas menengah di Jakarta 7 sampai 30 juta. Kalau yang rata kiri, ya itu berarti maksimal 70% atau 80% lah. Seminimal mungkin 20% ada yang diinvestasikan. Kalau ke rata kanan, nah sebaliknya, ya lebih bagus misalnya 40% atau 30% yang dia bisa Investasikan. Tabung. gunakan, Ah. sisanya diinvestasikan. Oke. Kalau itu bagus lebih 40% bagus. ya. Mhm. Jadi rata kiri, rata kanan. Jadi kalau 30 di sini untuk saving, di sana 70-nya ya untuk saving. Iya, iya, iya. Meskipun penghasilannya nggak
bukan nggak tetap, nggak selalu sama gitu. Ah, Tetap iya, tetap menggunakan yang formula itu freelancer tadi gitu. ya. betul. Pak, yang nggak punya gaji bulanan yang tetap gitu, Heeh. tapi freelancer gitu. Bahkan gajinya kadang nggak bulanan juga, curhat nih gue. Tapi freelancer tuh cara menghitung gajinya biar kayak ada bulanan, katanya dipisahin rekeningnya dengan rekening sehari-hari sehingga itu bisa dirata-ratakan. Jadi tiap bulan tuh pengeluaran gue pendapatan gue tuh segini sehingga pengeluaran yang harus gue lakukan harusnya misalnya tadi dari Pak Firman Iya. formulanya 50% gitu. Ya, Ya, oke. Nah, jadi kalau Bisa, yang bisa, tidak bisa, bisa. tetap itu acuannya bukan dari pendapatan, tapi dari pengeluarannya yang dijaga. Oh, justru Oh, pengeluarannya. pengeluaran ya, Pak. Pengeluarannya yang dijaga. Jadi Berapa? pengeluaran dijaga. Jadi misalnya pengeluarannya yang dia bisa, misalnya gini, pendapatan dari misalnya yang influencer, berapa sih rata-rata pendapatan yang dia dapat yang batas paling bawah sama batas yang paling atas? Berarti yang bijak apa? Pengeluarannya harus di batas yang paling bawah, ya kan? Berapapun pendapatannya. Nah, berapapun pendapatannya. Nah, tetapi biasanya sulit sekali. Ketika ada pendapatan lebih, kan biasanya gaya hidup juga akan meningkat. Iya. Nah, kenaikan daripada gaya hidup ini ya jangan sebanding dengan kenaikan pendapatan. Ya, misalnya ambil 20% daripada yang ini. Tetapi udah punya bantalan terkait dengan pengeluaran yang paling batas bawah ini. Nah itu yang susah tuh Pak ngeremnya Pak, mengerem gaya hidup yang meningkat itu tadi. Mungkin gaya hidup nongkrong bisa direm gitu misalnya ya. Tapi dengan nggak cuma media sosial, e-commerce yang ada di tangan kita yang beli barang tuh bisa one click away itu Iya, juga betul. mendukung gaya hidup kita jadi boros gitu Benar, Pak. mempermudah kita untuk transaksi. Betul. Makanya yang paling penting itu adalah yang tadi solusinya mengelola keuangan secara baik. Nah, berarti dia harus tahu tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi. Artinya personal finance. Perlu nggak kita catat pengeluaran itu one by one Pak? Oh iya, perlu. Kan sekarang udah ada Perlu. banyak aplikasi Nah, sekarang untuk banyak aplikasi yang bisa catatan. mencatat itu. Pengeluaran kita tuh mana aja, pendapatan mana aja. Benar. Sehingga mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi ketika misalnya ada pendapatan lebih, nah pendapatan lebih ini disisihkan untuk investasi. Nah, sebelum investasi dana darurat, tabungan untuk dana darurat. Oke. Nah, ketika itu sudah cukup baru kita bisa berinvestasi. Ada penambahan daripada income income kita bertambah ya gaya hidup meningkat nggak masalah, tapi proporsinya yang dijaga. Iya, iya, iya. Oke, Mas, investasinya apa yang cocok untuk yang penghasilannya Kelas menengah ngehe. tidak ya pertama kelas menengahnya, kedua yang gajinya nggak nentu ini. Oke. Nah, kembali lagi disesuaikan. Kalau dia untuk jangka panjang, Sabar. ya, untuk jangka panjang itu saham ya, atau reksadana saham lah. Mungkin kalau saham, wah saya nggak ngerti caranya gimana, udah reksadana saham. Ya, kalau misalnya untuk jangka pendek, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Ya, nah kalau untuk panjang reksadana campuran atau misalnya reksadana saham. Ya. Jadi buat yang nggak ngerti atau ribet atau nggak punya waktu untuk ngurusin pergerakan saham, nanti bisa dipercayakan ke MI aja lewat Betul, reksadana lewat gitu. investasiku. Ya, tinggal beli, nah di investasiku. Di investasiku bisa. Ya kelas menengah ada banyak teman-temannya ya referensikan dapat poin. Betul. Bisa gunakan belanja. Bisa. Poinnya bisa diinvestasikan lagi. Zero waste pokoknya. Ya. Jadi muternya di situ-situ aja ya. Bukan muternya di situ-situ aja, tapi one for all for one. Ya muter kan. Lebih tepatnya diksi yang digunakan adalah one for all for one. Makanya kalau misalnya kita Lebih lihat muter, logonya kan? Alobank tuh ada di L-nya ada satu tuh. Ya aku one. nggak menyebut ini tertentu tahu, enggak. Maksudnya Gua ini bilang adalah aja. sebuah. Nah. Boleh kali tap in di sini. Iya boleh. Halo Bang, halo Bang. All for one for all. Ya. One for all for one. Oke. Terima kasih banyak Pak Firman. Ya makasih Mas Edo. Udah mau selalu Sama mengajari ya. kita Siap. investasi mengingatkan kita terus-menerus pentingnya untuk berinvestasi, menabung, menjaga pengeluaran, menjaga gaya hidup gitu ya. Ya. Mana usia kita juga semakin bertambah, iya Oh kan? itu tentu. Betul. Produktivitas bisa saja menurun, ya kan? Itulah Iya, betul. Makanya Investasi. segera berinvestasi. Oke, siap. Sisihkan dana berinvestasi. Sisihkan Langsung. Anda berinvestasiku Berinvestasi di di investasiku Investasiku. for a better tomorrow. Yeay. Yes. Oke, saatnya kita pamit dulu ya.
karena udah jam 6 juga. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Firman. Makasih Mas Edo. Semoga Makasih, minggu Sama-sama, depan Mas kita Firman. ketemu lagi dengan topik yang Lebih seru berbeda lagi dan tentunya. lebih seru lagi tentunya. Oke. Ya. Terima kasih Terima juga kasih. Detiker semuanya yang udah nyaksin Detik Sore. Yeay. Sampai jam 6 ini kita pamit dulu. Saya Doris Morangkir pamit. Saya Nita Mae pamit juga. Kita ketemu besok ya Detikers ya. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma. Hore Cuma hore. hore-hore.